Tetangga kita memulai karirnya sebagai model majalah gadis sampul hingga akhirnya menjadi runner-up di Miss Indonesia tahun 2011. Dan di tahun 2015, kami berdua sempat menjadi host di Final Miss World yang diadakan di Bali. Yap, tetangga gue kali ini adalah Amanda Zevanya. Tahun 2018, Amanda menikah dengan seorang pendeta bernama Gideon Simanjuntak dan dikaruniai seorang anak. Namun ternyata setelah melahirkan, Amanda sempat menderita postpartum depression dan ternyata di masa mudanya Amanda juga mempunyai gambar diri yang salah. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Jadi langsung aja, ini dia partner gue di Miss Indonesia dan juga Miss World, Amanda Zevanya. Selamat datang dalam Miss Indonesia 2021. Karena tahun ini gak ada. Karena gak ada, kita di sini aja ya. What's up man? Baik. Oh How are my you? goodness, very good. Dan ini gue seneng banget kita bisa nostalgia sedikit gitu ya, karena zaman-zaman dan kita Miss Indonesia sebenarnya dari kapan ya? Kalau nggak salah lu masih sempet sama Ferdi Hasan. Sama Ferdi Hasan. 2012 gue sama Ferdi Hasan. 13-14 enggak karena kita Miss World. Oke. Terus 15 sampai kemarin 2020. Oke. 13, 14. 13-14. Gue sama gue gitu. Sama Pika ya kalau gak salah ya. Oh enggak sama lu ya? Enggak. Karena abis Miss World. Oh, oke. Kayak Robi sama Pika deh kayaknya. Iya, Gue juga enggak kayaknya. Iya. Gue juga, iya. Tapi ya, here we are. Yeah. Kita bikin di sini aja kalau gitu. Miss Tetangga. Miss Tetangga. Miss Neighborhood. Miss Neighborhood 2021, yes. So, man, it's an honor ada lu di sini. It's an honor for me. Lebih bigger honornya gue gitu ya. Udah, kita mau lomba siapa yang lebih rendah hati daripada. Enggak, kamu lebih cantik kayak netizen. Honornya gue yang lebih honor daripada lo gitu. No, gue lebih honor. Kagak, gue yang lebih honor. Ya udah lo deh. Ya udah, oke, thank you. So, man, boleh gak ceritain your origin story dulu gitu ya? Karena yang gue denger nih, lu ternyata adalah silent watcher untuk Daniel tetangga kamu. Ya benar. Dimana lu gak komen, lu gak ngeklik like. Kalau like gue klik, subscribe gue klik. Subscribe gue klik, gak apa-apa, itu gue tahu. Cuman tapi ya gak engage lah kayak gitu ya. Biarpun hampir setiap kali gue ngomongin, please guys, karena dengan engagement kalian kita bisa menyebarkan berita ini atau mungkin apa yang kita obrolin itu lebih jauh lagi jangkauannya. Karena itu algoritma YouTube seperti itu gitu. Tapi lu tidak melakukan itu gitu. Oke, abis ini gue likein semua video lo dan gue komenin semuanya. Strategi guilt trip berhasil. No, anyway, as usual, please tell me like lu bukan pure Indonesia ternyata ya. So please tell us like your origin stories dulu. Kalau dibilang bukan pure Indonesia sih Indonesia ya, cuman Darahnya, keturunan kali ya. Keturunannya. Keturunan. Jadi nyokap gue tuh Batak, Sumatera Utara, right. Asli. Oke. Bokap gue itu mix Chinese dan India. Ada Indianya. Ya, jadi nyokapnya bokap gue tuh India. Right. Nah, jadi ya udah gue campuran Batak, Chinese, India. Oke. Walaupun darah gue mungkin ya banyakan Batak ya karena nyokap asli kan right. gitu. Cuman gue gak punya marga dan marga gue justru gue punya marga Chinese, Chen. Oh wow. Gue punya marga Cina, gue punya marga Chinese. Jadi Chen itu makanya Chen Fan ya? Enggak gitu konsepnya sih. Maksud gue kalau misalnya lo marganya Ang jadinya. Iya kadang-kadang suka ada gitu. Ang Wijaya, Iya. Tapi enggak. Gitu. Nama Chinese gue ada di, marga Chinese gue ada di nama Chinese gue. Jadi akong gue, karena gue tuh cucu dalam pertama. Oke. Ya kalau kita Chinese ngerti lah ya ada cucu dalam cucu luar. Gue tuh cucu dalam pertama jadi gue dinamain punya nama Chinese dari akong. Wow, oke. So tell me about your childhood and like, Ya jadi bokap gue tuh mungkin udah sekitar 25-27 tahun tuh tinggal di Papua kan. Emang gak bareng karena kerja. Oh. Jadi bokap gue buka bisnis di sana. Oh. Like
tahun awal 90-an buka bisnis di sana. Papua masih belum kayak sekarang gitu. Jadi it's a good opportunity waktu itu buat bokap. Jadi bokap diajakin sama cicinya buat starting bisnis di sana. Wow. Gitu. Jadi gue emang tinggal sama nyokap, gede sama nyokap secara maksudnya yang bener-bener hadir gitu ya. Bokap gue ya karena kerja di sana gitu. Long distance berarti ya bokap sama nyokap. Long distance marriage bokap nyokap. Tapi datang bokap tuh kayak datang setahun sekali, setahun 2 kali. Pas gue ulang tahun atau pas Natal ya gitu aja. Wow. Dan apa ya? Ya sebenarnya kalau dibilang childhood, gue cukup berwarna sih. Oke. Cukup berwarna dalam artian ini satu hal yang juga membentuk gue sih sampai sekarang gitu, dan sedikit banyak jadi background kenapa gue ada di Miss Indonesia juga gitu. Oke. Gue tuh dari kecil karena mix gitu, jadi orang-orang tuh suka pada bilang gue cantik. Anak kecil seumuran Noam lah gitu. 5 tahun gitu ya. Ya 5 tahun tuh pada bilang cantik sampai tante gue ada satu yang lebay banget bilang gue katanya, aduh ponakan Ii cantik sekali kayak Nadia Hutagalung. Jauh banget ya. 5 tahun ya, 5 tahun gak apa-apa. Gitu ya. Mungkin emang standarnya orang Batak saat itu cantik adalah Nadia Hutagalung. Justru dari keluarga bokap justru, karena dia nonton MTV lah. Oh yes. Jadi VJ zaman 90-an awal gitu kan. Iya. Jadi gue tuh tumbuh dengan pemahaman bahwa gue tuh cantik. Oke. Karena orang-orang tuh kayak temennya nyokap lah, saudara-saudara pada bilang gue cantik. Jadi gue tuh tumbuh dengan pemahaman bahwa gue cantik. Kemudian gue masuk SD, di SD gue tuh juara umum. Wah pokoknya anak siswa berprestasi banget lah. Juara 1, 2, 3 terus gue lulus juga lulusan terbaik gitu. Terus gue masuk SMP, gue kayak apa ya dibilangnya, bukan culture shock sih. Tapi kayak gue masuk satu sekolah yang mayoritas siswanya tuh ada dari ras tertentu lah gitu. Oke. Dan di situ karena gue mixed race, jadi kulit gue tidak secerah dan seputih teman-teman gue di sana gitu. Oke. Jadi gue tuh kayak orang tuh gampang banget buat spot me di tengah kerumunan tuh gampang banget. Gue tuh pasti yang kulitnya paling gelap sendiri. Di antara teman-teman gue. Ini karena lo masuk ke SMP baru nih? Iya, SMP baru. Ini dan SMP baru ini kan kayak apa ya, lo lagi puber juga. Mungkin secara hormon juga lagi berantakan banget. Dan mungkin secara identitas juga lagi kayak nyari. Yes, lagi nyari identitas banget. Dan lo dipindahin ke satu sekolah dimana kebanyakan anak-anak di situ putih gitu kulitnya. Dan lo di situ gelap sendirian gitu. Iya, gelap sendirian. Terus itu harusnya eksotik dong. Cuman tapi saat SMP gitu kayaknya enggak lah ya. Iya, kayaknya orang malah gak mikirin eksotiknya gitu. Kayak gitu baru mulai diekspos tuh kayak 5 tahun belakangan gak sih? Kayak sekitar 15 tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu kayak gak kesana kan gitu. Justru mikirnya putih, yang cantik tuh putih gitu. Betul. Nah sementara gue dengan kulit yang kecoklatan gitu tuh, jadi kayak gampang banget kelihatan. Jadi gue diskriminasi sama teman-teman gue pas SMP gitu. Gue waktu SMP kelas 1 pas ospek sama senior juga kayaknya gampang banget disuruh-suruh ini itu gitu, karena gue beda sendiri dari teman-teman gue, dan gue udah tinggi dari dulu. Dari SMP tuh gue udah tinggi lah, jadi diantara teman-teman tuh udah tinggi, terus kulitnya gelap sendiri gitu. Nah terus gue pernah ada pelajaran bahasa Indonesia, bikin cerpen kan, suruh bikin cerpen. Terus gue tuh dulu punya, ya biasalah anak-anak sekolah gitu suka ada kayak nama panggilan kan. Kayak nama gue Amanda, terus teman-teman gue tuh panggil gue Monde gitu. Biar buat membedakan Amanda Zevanya dengan Amanda yang lain. Nah terus guru-guru tuh gak tahu nama panggilan itu. Terus waktu itu pelajaran bahasa Indonesia disuruh bikin cerpen. Ada satu temen gue bikin cerpen pakai nama Monde itu, nama julukan gue di sekolah. Terus gue dibikin jadi kayak seorang yang jelek banget, suka sama pangeran, terus ditolak, dibuang sama pangerannya gitu. Dibacain depan kelas. Oh my God. Gitu. Yang tahu nama itu kan gue dan teman-teman doang kan. Guru-guru gak tahu, jadi guru-guru ya fine-fine aja, santai-santai aja gitu. Gue turun ke toilet, gue nangis, gue benci banget sama kulit gue Dan. Gue benci banget. Gue kayak mengutuki diri gue sendiri, kenapa sih gue mesti terlahir di keluarga yang darahnya campuran kayak begini. Kenapa gue mesti terlahir dengan kulit kayak begini. Kenapa gue gak bisa seputih teman-teman gue. Terus gue minta ke salon sama tante gue. Terus di salon, lo tau gak ada bleaching kulit dulu. Kalau di salon tuh suka ada treatment bleaching kulit. I did that. Gue minta sama tante gue nangis-nangis, gue pengen bleaching kulit supaya gue putih. Tapi yang hasilnya tuh cuman rambut-rambut lo cuma jadi transparan doang gitu loh. Lo gak jadi putih juga gitu. Tapi ya udah, gue merasa gue butuh melakukan anything buat bikin kulit gue jadi lebih cerah daripada kulit gue apa adanya gitu. Terus gue yang tadinya di SD gue juara umum,
ranking terus 1, 2, 3 ikut lomba menang dan lain-lain. Di SMP nilai gue jeblok hancur habis-habisan. Karena udah gak fokus lah ya. Udah gak fokus. Ya. Terus kayak gak punya temen juga kan buat saling belajar apa segala macam gitu. Gue pernah ulangan fisika dapat 13 dari 100. Gue pernah ulangan. Ini dari tadinya juara umum terus gitu. Pas SD lu juara, tapi habis itu pas begitu lu masuk ke sekolah yang berbeda, lu akhirnya jadi ngedrop banget. Sampai fisika 13 dari 100. Fisika 13 dari 100, gue pernah ulangan dapat 0 matematika. Terus disuruh jalan jongkok di lorong sekolah. Terus lewatin kelas depan cowok yang gue suka. Gila gue malu banget. Enggak gini ya, maksudnya untuk Amanda nih saat ini kayak 13 dari 100 tuh lu sampai inget banget gitu. Gue aja gak inget karena gue sering banget. Gue gak pernah juara umum dan gue kayaknya saking banyaknya gue dapet nilai jeblok terus. Jadi gue kayak, ya udahlah, just another nilai jelek aja. Exactly, tapi lu bener-bener kayak, gue dapet 13 dari 100 untuk fisika. Oh my God, you know. Itu gue gak pernah lupa sih itu. Gue masih inget bahkan guratan dan lingkaran guru gue tuh gue masih inget sampai sekarang. Gila ya. Soalnya tadi pas lo cerita tentang 13 dari 100 gue kayak, and then. Tapi buat lo traumatizing banget. Iya. Ya udah terus akhirnya gue masuk SMA. Di SMA gue lebih savage lah gitu. Gue ikut kepanitiaan, gue ikut OSIS dan lain-lain segala macamnya. Gue jadi ketua panitia Natal, ketua panitia Pasca, ketua panitia retret gitu. Udah mulai merasa cantik belum? Enggak. Tapi kenapa lu aktif? Gue masih merasa dan sadar banget gue berbeda. Tapi gak tahu ya, mungkin 3 tahun gue di SMP udah kayak ya udahlah gitu. Oke. Ya udah gitu. Ya udah yang teman-teman yang begitu-begitu ya udah gue anggap dinamika sekolah aja gitu. Gue ngerasa lu salah satu yang beruntung sih dapat nama julukan Monde gitu. Maksud gue waktu SMP itu saking stresnya gue ubanan. Dan akhirnya dijulukin grey hair. Oh ya? Uban. Gitu kan. SMP ya? Pas SMP di Australia. Dan itu bener-bener gara-gara dijulukin grey hair, gue malah makin beruban. Rambut gue bener-bener ubanan banget karena saking depres. Gue stres banget saat itu. Dan gue ngerasa waktu SMP itu bukan waktu yang indah buat gue saat itu gitu. Dan itu dia kenapa kayak gue ketika orang nanya gitu, waktu lu SMP atau SMA kayak gimana sih? Gue ngerasa gue dibully gitu. Sama gue juga kayaknya 3 tahun masa gue SMP kayak satu masa yang pengen gue delete dari hidup gue gitu. Yang kayak pengen gue, ini bisa gak sih gue blok terus gue delete gitu. Iya. Gak akan bisa. Karena at the same time itu juga yang ngebentuk diri gue sekarang gitu. Iya itu dia. Makanya tadi gue bilang kan salah satu yang jadi background gue ikut Miss Indo juga. Ya itu juga gitu. Terus SMA gue ikut pemilihan Gadis Sampul. Oh ini SMA. Oke. Ini lu yang itu ceritanya gimana tuh di Gadis Sampul? Lu kayak masukin aplikasi sendiri? Nyokap. Atau nyokap? Oke. Jadi bukan teman-teman ya? Oke. Nyokap gue yang download formulirnya, bukan download sih dulu, kayak motong dari majalahnya gitu formulirnya. Dia yang ngirimin, dia yang iniin, terus gue masuk. Tapi memang gue dari kecil, gue tuh suka banget nonton beauty pageants. Memang suka banget gue dari kecil, semua beauty pageants gue tontonin. Terus kalau pas sesi Q&A-nya gue sosok ikutan jawab gitu. Kalau gue gak ngerti pertanyaannya, tapi karena gue suka banget beauty pageants. Jadi nyokap gue tuh kayak, ya lo dari kecil suka beauty pageants, kenapa gak ikut aja sih pemilihan modeling dan lain segala macamnya. Gue ikut Gatsam. Terus yang menarik adalah, kan Gadis Sampul tuh disingkatnya Gatsam kan. Teman-teman gue tuh bukannya kayak cheered on me, mereka tuh malahan bilang Gatsam tuh bukan Gadis Sampul. Apa tuh? Gadis sampah. Wow, kreatif. Thank you komennya. Teman-teman luar biasa sekali. Oh my gila. Gue malah dibilang gadis sampah. Gila. Terus waktu itu ada senior gue, dia ikut pemilihan sejenis tapi dari majalah yang lain, dan senior gue menang juara 1, gue gak menang. Jadi tuh kayak teman-teman gue tuh kayak dapet validasi bahwa gue tuh emang sosokan doang gitu. Gue tuh emang cuma sok model, sok cantik doang gitu. Oh my God, that's so bad. Udah tuh SMA, gila. Abis itu. Kok lu bisa gak gila sekarang? Justru ini gue udah setengah gila. Ya, oke. Nah, terus. Bentar. Saat ini bokap lu sendiri masih ada di Papua? Ya. Jadi ini lu benar-benar grow up sama nyokap lu dan adik lu? Wait. Enggak, gue anak tunggal. Lu anak tunggal ya? Iya. Oh my goodness, lu anak tunggal lagi. Jadi benar-benar cuma lu sama nyokap lu aja gitu. That's ya? True. Wow, jadi kalau misalnya lu lagi mendapatkan masalah di sekolah, lu curhatnya sama nyokap atau gak ada yang lu curhatin? Yang masalah ini nyokap gue gak tahu.
Nyokap gue nggak tahu sampai gue udah gede, gue udah sering ceritain soal ini, baru nyokap gue bilang, "Kok kamu nggak pernah cerita sih sama mama?" Gitu. Ya udah gue simpen sendiri aja, nangis sendiri aja gitu. Simpen sendiri nangis. Temen-temen gak ada sama sekali yang kayak kayak mungkin ya menyemangati lu, menguatkan lu segala kayak gitu? Oke, wow, oke. Terus apa tadi sampai mana? Oh ya SMA ikut Gadis Sampul, terus kan gue mau ujian kan, mau UN, jadi kayak semua kegiatan-kegiatan di luar sekolah di-cut sama nyokap gue. Dulu gue ngeles piano juga di-cut dulu sama nyokap biar fokus ke UN, terus masuk kuliah, terus kan kayak transisi ya. Lo dibilang remaja udah enggak, tapi mau ikut pageantry yang dewasa juga kayaknya gue belum pede juga, umurnya juga belum gitu. Ya udah akhirnya gue kuliah berjalan seperti biasa, tapi di kuliah balik lagi, yang tadinya gue di lingkungan yang homogen, gue kuliah di UI. Gue masuk ke lingkungan yang heterogen banget lagi gitu loh, yang segala macam background tuh tumplek-blek di situ gitu. Akhirnya penyesuaian lagi di semester-semester awal, and then Isn't that good though? Wasn't that good? Like itu good times gak buat lo pas lagi masuk ke heterogen tersebut? Enggak juga. Kenapa? Karena gue tadinya gue membiasakan diri gue dan gue berusaha untuk bikin diri gue tuh kelompok tertentu gitu. Gue tuh ini gitu. Nah terus pas gue masuk ke lingkungan yang heterogen lagi, gue jadi kayak kagok lagi gitu. Kagok lagi dengan bahasa pergaulannya, dengan cara mereka bergaul, kagok lagi. Terus kemudian gue dulu tinggal di Tangerang. Gue kuliah di Depok UI. Nyokap gue gak kasih gue ngekos karena anak satu-satunya kan. Gak dikasih ngekos, akhirnya gue bolak-balik Tangerang, Depok tiap hari 3 provinsi itu. Banten, Jakarta, Jawa Barat, gue udah kayak bis antar kota antar provinsi tiap hari, dan gue gak dikasih ngekos. Terus awal-awal kan kita ada ospek, gue gak ikut ospek, gue mundur dari ospek. Gue mundur, gue bilang sama senior gue gak kuat ikut ospek. Terus gue dinyinyirin lagi sama teman-teman angkatan gue karena dibilang pengkhianat lah, gak ikut ospek segala macam. Tapi kan daya tahan orang beda-beda ya. Gue jujur pada itu gue gak kuat. Dengan penyesuaian lagi gue dengan kuliah, terus juga gue bolak-balik Tangerang, Depok, gue gak kuat ikut ospek lagi. Kalau gue ikut ospek tuh kayak bisa pulang dari kampus tuh jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Meanwhile gue mesti, dan pas itu gue belum dikasih bawa mobil sama nyokap. Gue tuh naik angkot ke kampus gitu. Naik angkot, naik bus, naik kereta gitu. Jadi gue mundur dari ospek, gue dinyinyirin lagi sama teman-teman gue. Gue dibilang siluman. Gue pernah naik lift mau ke kelas. Terus satu-satunya yang gak ikut ospek tuh gue, yang mundur. Terus ada temen gue bilang, gue nyium bobo siluman nih di sini gitu. Wow, kan cuman gue doang ya yang gak ikut ospek. Di kuliah nih ya, di universitas gitu ya. Gue soalnya kalau misalnya pas gue, jadi kan emang tadi gue udah bilang kalau misalnya di SMP dan SMA itu mungkin masa-masa kelam gue juga gitu. Cuman begitu gue di kuliah, gue kayak self branding lagi gitu, baru lagi, orang-orang gak ada yang kenal gue. Gue masuk kuliahnya pun juga dimana gak ada temen-temen SMA gue yang ada di situ gitu. Jadi my past tuh benar-benar kayak cut aja. Dan gue benar-benar jadi seseorang yang baru gitu. Tapi buat lu, malah lu ngerasa makin down lagi gitu. Dan justru titik sebenarnya salah apa ya, yang life changing experience buat gue justru Miss Indo sih memang. Jadi 2011 ada acara kampus. Terus gue sama kampus diminta buat nge-host acara itu. Dan yang nyelenggarain acaranya RCTI. Terus orang RCTI bilang kan, kita lagi buka Miss Indonesia nih, kamu mau ikut gak? Kamu tinggi loh badannya, kayaknya kamu bisa deh gitu. Terus akhirnya gue kayak ya udahlah nanti tulus aja gitu, masuk syukur enggak ya udah. Dan lu sendiri emang suka beauty pageant anyway. Dan gue emang suka beauty pageant, dan gue memang sebenarnya gue pengen berniat untuk masuk ke pageant yang skala nasional. Cuman gue pikir aduh yang skala provinsi dulu deh, karena gue gak pede untuk langsung masuk nasional gitu. Tapi akhirnya ada kesempatannya, gue pikir ya udahlah cobain aja, ternyata masuk. Ya udah ikut Miss Indo, dan ya di Miss Indo kayak bener-bener ketemu orang yang lebih macem-macem lagi backgroundnya gitu kan, yang latar belakangnya, status sosial ekonomi juga macem-macem. Terus puji Tuhannya juga beres Miss Indo, sama manajemen juga kayak di maintain banget, dikasih, maksudnya ya akhirnya gue jadi mencemplungkan diri gue ke dunia entertainment, jadi presenter ya dari situ gitu. Dan dari Miss Indo juga sih yang bikin gue tuh sadar bahwa ngelihat orang dari backgroundnya, dari warna kulitnya, dari fisiknya tuh shallow banget ya ternyata gitu. Karena orang everybody has deeper than meets the eye gitu. Ya. So jadi lu akhirnya sudah menjadi finalis Miss Indonesia dan lu menjadi runner up ya. Di Gadis Sampul lu gak menang ya saat itu ya. Lu jadi finalis aja, tapi abis itu di Miss Indonesia lu akhirnya jadi runner up. Dan di situ kayaknya orang-orang yang tadinya bilang lu siluman lah, lu apa tadi itik, kalau itik apa tuh? Itik buruk rupa. Itik.
Sempet dibilang kayak gitu juga? Enggak sih, kalau yang jelas-jelasan ngomong literally gitu sih enggak. Tapi Cuman itu ya kayak itik penggambarannya lah ya. jadi akhirnya jadi di Miss Indonesia gitu kan. Jadi kayak angsa ternyata gitu kan. Flamingo. Nah and then apa yang terjadi? Kayak mungkin saat itu lu masih dengan banyak kepahitan, banyak amarah, banyak perasaan ingin pembuktian ya kan. Dan akhirnya lihat nih akhirnya bisa juga gue jadi runner up Miss Indonesia. What happened then? How did power and fame come into your life now? Sebenarnya enggak juga sih. Gue tujuan gue ikut Miss Indo sebenarnya bukan buat pembuktian diri ke mereka yang dulu ngeliat gue sebelah mata juga sih. Oke. Gitu. Gue jadi VJ gara-gara itu. Udah langsung aja to the point. Sekarang gue kayak. Gue jujur enggak. Gue pengen ngebuktiin banget kalau misalnya gue bukan loser. Dan gue bukan grey hair. Gue blondie. Dan lo bukan ini yang kongko mangga 2 ya. Ya, sebenarnya tujuan gue bukan itu gitu. Tujuan gue emang karena gue suka beauty pageant saja sebenarnya. Oke. Cuman gue pernah ada dalam satu perenungan gue dapet ayat Yesaya 4:4. Sebab engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Gitu. Dan itu sebab engkau ini berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Di situ kayak apa ya? Gue tuh mikir kayak gila ya. Ini ada satu pribadi yang punya sorga, yang serba maha, terus bilang aku ini mengasihi engkau berharga di mataku dan mulia katanya gitu. Kayak mulia tuh satu kata yang sebenarnya disematkan pada Tuhan gak sih gitu. Tapi dia Tuhan, dia bilang dia pandang kita mulia. Wow. Kayak terus gue pikir kayak kok gue bodoh banget ya. Gue mandang diri gue tuh kayak gak worthy. Hanya karena warna kulit gue yang lebih gelap daripada teman-teman gue pada saat sekolah. Sementara ada satu pribadi yang serba maha ini bilang gue mulia gitu. Terus waktu itu zaman awalnya rilis film The Passion of the Christ. Kan tahun 2003-2004 gitu ya. Gue masih SMP, masih gak ngerti lah. Gue kayak nonton Passion of the Christ tuh masih banyak kan tutup matanya gitu. Karena kayaknya violence gitu kan. Tapi pada saat di gereja gue tuh setiap Jumat Agung kita tuh muterin film The Passion of the Christ. Ada satu sesi. Tapi di inilah maksudnya gak 3 jamnya ditayangin gitu. Diambil bagian-bagian yang pentingnya. Nah gue udah mulai pelayanan pas itu. Gue udah mulai pelayanan. SMP mas ini? SMP. Oke. Gue pelayanan mulai SMP. Tapi gue dapetin rema ini tuh SMA atau kuliah lah kurang lebih. Nah terus pas gue lagi nonton The Passion of the Christ. Ngeliat yang Yesus pas dicambukin. Yesus dipukulin, diludahin, dipermaluin. Terus dipakein mahkota duri, dia naik ke salib, dia pikul salib, jatuh berkali-kali gitu. Tapi dia tetap bear the cross. Terus gue tuh kayak kalau ya mungkin kalau kita di Kristen bilangnya Roh Kudus kasih impresi gitu. Ya kayak ada hikmat lah atau apa sih ya revelation wisdom ya. Kayak Roh Kudus tuh kayak bilang lihat deh Tuhan tuh bisa loh pada saat tentara Romawi lakuin itu sama dia tuh bisa banget buat kayak, wah I don't wanna do this gitu, bodo amat. Jadi kayak Avenger gitu tiba-tiba. Iya, tiba-tiba kekuatannya full power, terus tiba-tiba luka-lukanya sembuh dan dia ascended to heaven gitu. Kayak bodo amat lah, terserah lah manusia mau bikin apalah gitu. Abis itu dia tinggal klik jarinya, abis itu hilang semua gitu kan. Tapi but he did not do that gitu. Terus kayak lo tau gak kenapa? Karena dia mikirin lo. Karena itu tadi, karena lo berharga dan mulia dan dia mengasihi lo. Wow. Gitu kayak lo tuh berharga, lo tuh bukan sampah. Kalau lo sampah, ngapain dia susah-susah dipermaluin depan cipta. Dia pencipta, dia dipermalukan sama penciptaannya. Dia ambil jalan mati yang paling brutal pada masa itu, disalib. Bahkan bukan hanya langsung disalib, tapi dicambukin dulu. Kitab Yesaya bilang sampai lo udah gak kenalin lagi bentuknya, udah gak wujud manusia gitu. Dia tuh kenapa sih dia mesti se ekstrim itu sih? Karena dia sayang banget sama lo. Dia tuh cuma mau kasih tahu betapa dia cinta mati sama lo gitu. Kayak Yesus tuh sama lo bukan cinta setengah mati. Kalau orang suka bilang gila gue setengah mati sayang sama dia, enggak. Dia tuh cinta sampai mati sama lo. Di situ gue nangis sejadi-jadinya. Gue kayak dapet satu view yang baru memandang film The Passion of the Christ. Itu tuh kayak wujud cintanya Tuhan sama gue. Dan di situ gue merasa diri gue berharga banget di mata Tuhan gitu. Kayak kok gue shallow banget ya cuman karena fisik gue physically berbeda dari satu komunitas tertentu, terus gue gak mengasihi diri gue. Meanwhile Tuhan tuh mengasihi gue sampai segitunya gitu. Itu yang bikin gue bahwa ya omongan orang don't matter lah gitu. Yang penting adalah betapa Tuhan sayang sama lo gitu. Di saat lo ngerasa lo gak berharga,
dia jadi manusia ngelakuin semuanya 33 tahun ada di bumi ini melayani dan lain-lain, dan at the end dia dipermalukan di depan ciptaannya sendiri, dia naik ke atas kayu salib dan dia take the victory, bangkit buat lo, ya semua tuh buat lo, apapun yang dia lakukan tuh dia buat lo. Anything that yang dia lakuin, yang dia kerjain, it's for your benefit gitu. Untuk kebaikan lo, untuk kebahagiaan lo, untuk lo bisa hidup dengan penuh kemenangan gitu. Jadi kenapa lo kalah sih sama omongan orang? Di That's situ so sih. good. Maksudnya mungkin yang lagi nonton pun juga mendapatkan revelation yang sama, misalnya baru pencerahan juga gitu ya, yang sama gitu ya. Karena kadang-kadang kita itu udah sering banget kalau misalnya denger, wah Tuhan itu maha cinta, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, Tuhan itu mencintai dunia dan segala isinya. Tapi ketika kita ngerubah, Tuhan mencintai aku. Ya. Satu, aku. Bukan dunia, bukan kami, bukan Tuhan mencintai kami, Umat ialah manusia. atau umat manusia, you know, no, Tuhan mencintai aku. Begitu itu klik gitu ya di hati lu gitu. Kalau misalnya, iya ya Tuhan cintain gua apa adanya, biarpun dengan segala kerusakan-kerusakan gue, dan biarpun teman-teman gue pada bilang gue ini gadis sampah misalnya seperti itu, tapi Tuhan gak pernah ngelihat gue ini sebagai sampah gitu. Dan maksudnya itu segitunya Tuhan kayak pengen mempunyai personal relationship gitu. Karena sekarang ini banyak banget pesan-pesan yang bilang, ya Tuhan itu udah mencintai kita semua, tapi belum tentu dia suka sama lu. Itu kan kayaknya, you know, karena lu ini masih dosa nih, you know. Nah, jadi mungkin dari cerita Amanda di sini kita bisa belajar juga bahwa ketika kita mempunyai pemikiran bahwa no, Tuhan mencintai semua karena dia adalah cinta. Tapi yang dia paling sayang dan dia yang sangat cinta itu adalah lu gitu sendiri gitu. You know? And I think ya lu bisa nangis, lu bisa sampai ada perubahan tersebut, dan di situ mungkin lu bisa ngerubah ini lo ya, jati diri lu juga kali ya. Iya, itu yang mulihin gambar diri gue sih sebenarnya. Gambar diri lo, Ya, itu memulihkan gambar diri gue. Sorry, gambar diri itu maksudnya apa ya kalau misalnya boleh definisiin gambar diri? Kalau senangkapnya gue ya, itu ya how you see yourself. Bagaimana cara lu menggambarkan diri lu sendiri. Kayak gue sekarang gue bilang diri gue berharga. Tapi banyak orang kan kayak gue gak layak dicintai. Misalnya putus cinta aja terus bilang kayak gue gak pantas dicintai lagi ya. Atau apa gitu segala macam. Atau mungkin masa lalunya buruk, kayak mungkin pernah jatuh ke pergaulan yang salah atau apa segala macam. Terus ngerasa kayak lo gak layak lagi untuk dikasihi sama orang tua lo. Atau mungkin ada lo orang tua yang kayak, lo anak gak tau diuntung lo, anak gak tau diri lo gitu segala macam. Jadi kan itu kan bosial lah. Itu kan nempel di kepala kan. Oh jadi gue tuh ada di keluarga ini cuman bosial ya buat keluarga gue. Gue tuh ada di keluarga ini cuma jadi beban ya buat bokap nyokap gue. Itu kan gambar diri yang ditwist sama dunia kan. Ditwist sama dunia bahwa kita tuh gak berharga. Karena gini loh Den, ketika kita ngerasa kita punya gambar diri yang salah ya, kita gak sadar kita dicintai, kita gak sadar kita berharga banget di hadapan Tuhan ya. Itu tuh gampang banget loh buat ditwist sama nilai-nilai yang dimasukin sama dunia gitu. Buat kayak ya pergaulan yang salah lah, terus juga nilai-nilai dunia itu maksudnya apa ya? Misalnya gini nih, oke, gue langsung kita real aja gitu ya. Sekarang ini yang lagi nonton pun juga, gue mungkin pengen tanya sama kalian gitu. Kira-kira gambar diri kalian saat ini apa sih? Bagaimana cara, kira-kira di otak lo, di pemikiran lo saat ini gitu ya. Bagaimana kira-kira orang-orang di sekitar lo menggambarkan tentang diri lo? Di otak lo, belum tentu bener. Tapi lu mungkin ada pemikiran kayak, kalau nyokap gue, aduh dia pasti bakal bilang kalau gue ini, kalau misalnya teman-teman gue si A gitu ya, dia pasti bakal bilang gue ini orangnya, you know, dan itu adalah cara lu menggambarkan diri lu. Tapi sekarang lu pikirin, gimana kalau misalnya Tuhan menggambarkan diri lu gitu. Tapi bukan Tuhan yang digambarkan oleh orang lain juga nih. Karena banyak orang juga mempunyai twisted image tentang God, Tuhan gitu. Kayak tadi kita sempat ngobrolin juga sebelum kita syuting, dimana waktu kecil gue makan gak dihabisin, Tuhan marah lo nanti kalau gak dihabisin. Oh kamu gak ke tempat ibadah, Tuhan nanti hukum kamu lo. Jadi Tuhan maha penghukum. Coba kalau misalnya kita benar-benar melihat dengan kacamata Tuhan maha pengasih dan penyayang. Tuhan yang benar-benar maha pemaaf. Tuhan yang dia mencintai lo apa adanya. Karena dia ngerti banget kita ini adalah manusia dengan penuh dengan kesalahan. Udah sering banget berdosa dan dia juga ngertiin itu. Bagaimana tuh dia menggambarkan diri lo saat ini. Apakah dia akan tersenyum? Apakah di otak lo dia lagi tersenyum sama lo? Atau dia lagi pengen
nyamber lu pakai geledak. Penggambaran dirinya kayak gimana gitu kan. Iya, tapi nilai-nilai dunia tadi yang lu ngomongin itu berarti apa yang temen-temen lu ngomongin soal lu gitu? Iya, ya kayak temen gue bilang di cerpen kan, dia bilang yang dia gambar di cerpen tuh kayak si Monde ini tuh cewek yang jelek banget, yang jatuh cinta sama pangeran, yang keren gitu. Terus kayak apa ya, ya kalau yang dari pengalaman gue sih kayak digambarin kalau jadi seorang cewek itu kalau mau dibilang cantik, lo mesti punya kulit yang putih, badan yang langsing, rambut panjang dan lain-lain, kayaknya tergerai sempurna kayak princess-princess kayak Disney princess gitu. Ya itu yang gambar diri yang pada saat itu gue terima gitu. Hari ini gue ngeliat badan lu langsing, kulit lu putih, dan rambut lu panjang. Gue jadi standar masyarakat ya ternyata. Karena gue jadi standar media. Secara tidak sadar. Tapi gak juga sebenarnya. Gue kayak gini, pertama gue olahraga sekarang. Jadi gini loh Dan, kalau buat gue ya lo mengasihi diri lo tuh bukan lo ngubah diri lo. Tapi lo menjaga diri lo jaga badan lo gitu. Sekarang kalau gue ya, kalau buat gue punya badan begini, gue dibilang kurus sebenarnya gak juga. Gue gak pakai size XS men, gue pakai M. Gitu. Tapi gue olahraga buat apa sih? Tujuan gue bukan buat kurus sebenarnya, tujuan utama gue buat sehat. Gue panjang umur, gue mau sehat, gue gak mau tiba-tiba gue konyol gitu kan, tiba-tiba kolesterol gue tinggi dan lain-lain. Terus rambut panjang, kenapa gue berambut panjang? Karena laki gue gak ngasih rambut pendek. Dia bilang ntar juga kamu nyesel, dan juga karena kalau gue ngerasa karena kerjaan gue. Supaya rambut bisa diapa-apain. Kalau rambut pendek lebih terbatas mungkin hairdo-nya. Udah kayak gitu sih. Terus juga gue dibilang putih juga enggak. Gue sekarang terlihat lebih bersih karena gue udah jarang aktivitas outdoor kayak waktu sekolah. Terus skincare. Tapi ini semua terjadi ketika lu mulai menerima diri lu sendiri. Iya. Which is, dan lu bisa menerima diri lu sendiri karena lu ngerasa diterima oleh Tuhan. Apa adanya gitu kan. Sehingga akhirnya gambar diri lu sedikit demi sedikit udah mulai pulih ya, dipulihkan gitu ya. So ini terjadi setelah Miss Indonesia atau sebelum Miss Indonesia? Sebenarnya sebelum. Sebelum Miss Indo sebenarnya. Karena kalau enggak gue gak akan pede ikut Miss Indo Dan. Wow. Gue akan ngerasa gue ikut Miss Indo cuma buat mempermalukan diri gue sendiri. Seperti waktu gue ikut Gatsam. Ya, atau kalau misalnya lu menang lu akan mempermalukan semua orang di sekitar lu. Yang tadi gue bilang motivasinya salah gitu kan. Karena lu ikutan penuh dengan dendam. Dan maksud gue ya mungkin emang ada bagusnya juga Tuhan itu memperbaiki lu sendiri, akhirnya diperbaikin dulu, dipulihkan dulu gambar dirinya, baru diizinkan untuk Miss Indonesia. Right. Kalau enggak ya banyak banget sih yang gue ngeliat ya orang-orang yang hatinya masih pahit tapi dia diberikan kekuasaan sama uang. I think buah-buah dari hasil tersebut gitu ya, itu nggak sehat banget sih. Iya. Betul, apalagi kayak sekarang juga ya dengan adanya social media, waktu zaman gue Gatsam segala macam kan sosmed belum sebesar sekarang ya. Ada tapi kayak cuman terbatas banget orang-orangnya. Terus juga gak segede, kayak zaman masih Friendster deh kayak dulu tuh. Dengan sekarang kayak orang tuh kayak mendefine lu, worth-nya lu tuh dari apa sih? Dari engagement rate lu, dari likes yang lo dapat, dari followers lu berapa, viewers lo berapa. Kayak lo dilabelin lo tuh sukses, lo berhasil dengan angka-angka itu gitu. Padahal sebenarnya kayak Tuhan gak peduli lagi lo punya followers berapa gitu. Dia sayang sama lo apa adanya lo gitu. So good. Gue selalu bilang ke diri gue sendiri gitu ya. Lebih baik mendapatkan 1 like dari Tuhan daripada mendapatkan 100.000 likes dari alay. Tapi gak tahu kenapa gak banyak orang yang setuju sama itu ya. Mereka karena tetap engagement tuh penting juga. Engagement penting buat klien dan buat cuan. But balik lagi ke setelah lu di Miss Indonesia, akhirnya lu udah mulai mendapatkan kerjaan sebagai presenter dan lain-lain gitu ya. Dan di situ what happened to your life gitu? Lu kayaknya how do you like fame? How do you like being famous? Atau how was the competition di entertainment sendiri? Apalagi di ini ya beauty pageant gitu. Karena gue tahu kadang-kadang beauty pageant tuh banyak dengan rasa insecure. Banyak rasa yang kayak oke, ini kalau misalnya dia menang gue gak laku lagi dong. Atau bukan cuma di beauty pageant sih, di entertainment juga seperti itu. Gue di Miss Indo itu Miss Indo terus udah gitu masuk jadi presenter juga gitu. Memang benar yang lo bilang gitu, the competition is real.
Cuman itu tadi sih, gue makanya ngucap syukur kayak Tuhan tuh pulihin dulu gue sebelum gue masuk ke entertainment. Dan juga buat gue ya, kalau di pengalaman gue adalah gue ngucap syukur karena gue pelayanan. Gue pelayanan dari gue SMP. Jadi gue tuh punya komunitas yang dasarnya tuh ketuhanan gitu. Apa sih kayak istilahnya gue punya Dari SMP nih? Dari SMP. Gue pelayanan tuh 2003, umur 12 tahun. Berarti ini ngejawab banget pertanyaan gue, kenapa lu gak gila? Ya benar. Iya betul, right? betul. Dari ya. SMP. Dari Karena ya tadi denger cerita lu, kalau misalnya lu gak pelayanan atau lu gak punya fondasi yang kuat atau enggak teman-teman mungkin bukan di sekolah tapi teman-teman. Gue punya komunitas lain. Betul, komunitas lain yang nge-support lu, yang mungkin menyemangati lu, yang mengingatkan lu. Kalau misalnya lu gak ada itu, mungkin lu bisa gila kan? Bisa, bener-bener. Dan gue mungkin bukan gila tapi gue jadi toxic sama diri gue sendiri. Karena bokap lu juga gak ada di situ. Nyokap lu juga gak tahu ya, mungkin sibuk juga dan lain-lain, I don't know. Tapi lu sendiri, kita sebagai anak umur 12-13 tahun, kayaknya kalau mau curhat sama nyokap itu kayaknya aneh banget gitu, right? Kayak jadi, orang tua tuh di umur-umur segitu tuh kayak berasa musuh gak sih sama kita? Kayak orang tua tuh gak akan pernah mengerti kita pada saat kita ABG, ya gak sih? Segen juga kali ya, dan ya pada akhirnya kalau misalnya lu gak ada si komunitas ini, I think you will go crazy. Lu mungkin udah depressed dan ya. Iya benar. Ya jadi ya makanya tadi gue ngucap syukur karena gue pelayanan dari sebelum gue masuk ke entertainment. Yang orang-orang kayaknya punya image, punya gambar entertainment industry tuh glamorous, terus kayak gila banget dan lain-lain. Ya that's true sih, bener sih, gak salah juga. Sampai mereka tahu kita makan nasi kotak. Iya. Iya. Kita ya mungkin kalian gak pernah ngerti, gak pernah ngeh gitu ya. Bahkan se-Raisa, se-Afgan makannya nasi kotak. Kalau di backstage. Kita mau tampil glamorous apa segala macem, kayak udah cantik banget di atas panggung, ke belakang nasi kotak. Anyway. Ya jadi jadi gue biarpun gue ada di situ, gue kayak gini, kayak misalnya soal kompetisi. Gue munafik kalau gue bilang gue gak ketakut misalnya kayak yang gue tahu, yang presenter yang di layernya gue tuh siapa-siapa aja, terus dipropose sama buat satu acara, ternyata yang dapet dia. Gue munafik kalau gue bilang gue gak rasanya, bukan gue, bukan gue, ya kan. Itu ada. Tapi balik lagi, karena gue ngucap syukur gitu, gue ngucap syukur banget gitu, Tuhan tuh sayang banget sama gue dipersiapkan, gue punya komunitas yang di gereja gitu ya. Jadinya ketika itu datang, gue tuh kayak di kepala gue, di pikiran gue tuh kayak langsung kayak udahlah, berkat orang masing-masing. Udah, lo juga kadang ada satu acara yang dapat lo kok, bukan dia. Ada juga kok hal-hal yang lo deal kontrak, yang deal kontrak sama klien lo, bukan dia. Itu berkatnya lo, ini berkatnya dia. Udahlah, jangan iri lah. Wow. Emangnya lo mau? Gue tuh suka kayak ngomong sama diri gue sendiri tuh kayak, emang lo mau kalau lo dapat satu program atau lo dapat satu acara, terus temen lo bukannya support lo, malahan kayak nyinyirin lo, malahan ngomongin lo. Enggak kan, lo gak mau digituin sama orang kan. Ya udahlah, berkat orang masing-masing. Ya udahlah gitu. Itu sih yang bikin jadinya gue menghadapi kompetisi di dunia entertainment, di Miss Indonesia juga dengan kayak ya udah gitu, I have done my best. Kalau bukan buat gue, ya berarti Tuhan mau ngasih yang lebih baik, atau Tuhan menyelamatkan gue dari hal yang bukan buat gue. Wow. Itu hal yang sulit sih, karena gue sendiri juga sangat insecure banget dulu. Dimana ketika ada job dan jobnya dia bilang gitu, oh ya mereka lagi nyari nih, ada option dikasih tahu lagi namanya. Iya, sebel banget gak sih? Ada 3 dan lu salah satunya gitu. Gue yang kayak ya, abis itu wah ternyata lu gak dapet, dan yang dapet si ini gitu ya. Gue langsung kayak, gue ngerasa sebagai orang gagal. Saat itu juga gue ngerasa sebagai orang gagal, it's failure gitu. Tapi sekarang ini gue mungkin bisa berpikir kalau misalnya ya udahlah, itu pertama rezeki emang gak akan kemana. Wah, that saying itu save my life a lot. Rezeki gak akan kemana. Yang kedua, terserah Tuhan, karena ini emang planningnya Tuhan gitu. Ini adalah rencana Tuhan. Nanti pasti ada waktunya juga. Kalau misalnya Tuhan mau ini rezeki buat gue, dan ini pasti buat gue, kayak gitu misalnya. Dan yang ketiga, yang paling sulit gue lakuin, tapi gue lagi membiasakan lakuin, adalah gue mendoakan orang tersebut yang mendapatkan job tersebut. Karena gue harusnya ikut bersuka cita, karena dia yang ngedapetin job tersebut. Yes. It's very hard. It's very hard. Tapi, gue
gue ketika bisa ngelakuin seperti itu kayaknya apa ya, kayak ya itu nggak merebut sukacita yang ada di dalam diri gue. You know, gue juga ikut bersukacita sama dia kayak gitu. Dan I think ketika orang ngelihat diri lu itu udah mulai negatif, akhirnya lu bakal attract yang negatif juga ke diri lu. Tapi ketika lu bisa bersukacita dan akhirnya sukacita pun akan attract juga. Lu mungkin gak dapet job yang itu, tapi lu dapet job yang lain. Karena for some reason energi lu, vibe lu positif banget. Dan you know, orang tetap, you see what I mean? But it's very hard to do karena refleks kita udah pasti ya kayak. Kalau kita tuh suka bilangnya sangkal diri gak sih? Sangkal diri itu kayak ya ego lo kesampingin. Iya. Lo ngikutin kalau kita bilangnya kehendak roh gitu. Oke. Kalau gue bilangnya ya itu dia, kenapa itu terserah Tuhan gitu. Karena apa yang ada di dalam diri gue, talent gue, skill gue, semuanya itu kan dari Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan lagi emang butuh gue untuk make skill dan talent gue untuk sesuatu, dan gue yang bakal maju. Cuman kalau misalnya lagi gak butuh, ya udah itu masih. He is the director. Direkturnya gitu. Dia direkturnya, jadi suka-suka dia. It's very hard. Kayak he's God and you're not. Yeah. And then tell me about Miss World gitu. Ketika you know, lu yang dipilih sebagai hostnya Miss World gitu, it's like disiarkan di 186 negara ya. Really? 186 negara? Gue udah lupa deh, makanya lu kayak ya lebih pintar dari gue. Gue sebel sih kenapa Miss World gak zaman sekarang ya. Yang sosmed udah gini kan followers bisa nambah banyak banget. Dulu belum ada tuh kan, gue jadi ngomongin followers dan ngomongin angka. Ya, gue Miss World tuh sebenarnya itu juga apa ya, gue kalau bisa bilang itu salah satu contoh kalau Tuhan emang udah tetapin buat lu gak akan kemana-mana. Karena pada saat itu juga ada nama lain sebenarnya di propose buat Miss World. Ada nama lain. Terus waktu itu gue tuh pas pertama dibilang gue buat opening talent show sama final show. Terus tahu-tahu opening terus kita kan di Westin. Terus tahu-tahu buat final show dibilang bukan gue, orang lain. Orang lain sama lo. Terus di tengah-tengah itu tiba-tiba orang lain ini, gue lupa deh. Pokoknya kalau gak salah bikin video sesuatu, bukan video yang enggak gimana sih. Cuman intinya orang Miss World lihat dan orang Miss World agak tidak berkenan. Sama statement yang dia keluarkan. Akhirnya dia di take down, ganti yaudah yang gue lagi aja gitu. Udah Amanda lagi aja kalau gitu. Terus gue ketemu sama Steve waktu itu, Steve Morley, si event directornya Miss World. Yang punya lah ini, yang punya acara, yang punya hajatan. Ketemu sama Steve, udah ngobrol-ngobrol sebentar, terus pokoknya Steve bilang kayak mau di negara manapun lo sebagai Miss, lo tuh represent Miss World dan lo juga represent your country gitu, karena lo dari Miss Indonesia, so ya please jaga yang integritas lo sebagai seorang Miss Indonesia yang lo mewakili negara lo gitu. Yaudah cuma diomongin gitu doang dan yaudah terjadilah kita berdua dan berempat sama hostnya Miss World, Miss World gitu. Itu juga satu apa ya, kayak itu dia yang gue bilang gitu, kalau Tuhan emang tetapin buat lo. Gue tuh jujur waktu di saat manajer gue bilang gak jadi gue tuh ngedown banget loh. Kayak ya masa cuman, soalnya opening show cuma disiarin di Indo kan, yang disiarin ke internasional 186 negara itu yang final show. Itu yang final show kan. Gue tuh kayak, gue pikir ini bakal jadi satu apa ya, kayak lompatan besar gitu kan. Terus ternyata enggak, gue tuh ngedown banget loh di situ. Gitu. Terus ya udah, gue ngedown, jujur gue ngedown. Ya gue nangis lah, gue doa sama Tuhan, gue nangis gitu kayak, kenapa ya Tuhan gitu, gue salah di mana ya, gue masih kurang ya gitu. Gue nggak ngelakuin, kayak selama ini mungkin belum bagus kali ya gitu. Terus ternyata Tuhan kasih itu. Dan lucunya di hari sebelum gue meeting sama Steve, renungan pagi gue Yesaya 41 ayat 10. Yang akan menggenggam tanganmu dengan tangan kananku dan memberi kemenangan. Udah itu aja yang gue pegang, ketemu sama Steve. Terus kayak 2-3 hari kemudian akhirnya manajer gue bilang oke, jadi Manda lagi gitu di final show. Itu juga salah satu karya Tuhan gitu, kayak yang bener-bener gue kayak ngerasa kemarin itu Tuhan bilang bukan gue, Tuhan cuma pengen ngetes hati gue doang kayaknya gitu. Cuman kayak pengen ngetes aja, gue tuh bakal meresponnya seperti apa sih, gue akan merespon dengan cara yang baik atau tidak sih gitu. Right. Cara yang salah sebenarnya seperti apa? Kalau misalnya menurut lo cara yang salah gitu. Menurut gue kecewa sama Tuhan, marah, complain yang murmuring gitu, complain yang menyalahkan Tuhan. Buat gue itu respon yang salah sih. Dan pada saat itu yang gue lakuin, gue sedih, tapi gue bilang sama Tuhan gue sedih, gue pengen, tapi Tuhan gak kasih.
why. Gue kayak anak yang merajuk sama bapaknya. Kalau pada saat itu yang gue lakuin adalah kayak, ya mungkin kayak gue punya anak gitu, lo juga punya anak, lo tau mungkin kayak kalau anak lo ngerengek pengen mainan tapi lo gak kasih dulu, anak lo kan kayak, Daddy ayo dong kenapa gak dikasih. Lo Tapi kan kalau misalnya dia gitu. kalau misalnya dia tantrum ya, maksudnya kalau misalnya dia udah mulai marah, ya, itu gue gak kasih beneran. Nah makanya kan responnya kayak gue bilang kan, kalau mungkin kalau gue marah sama Tuhan, gue menyalahkan Tuhan, gue komplain yang murmuring, yang menggerutu, mungkin ya Tuhan gak kasih juga gitu. Gue ngeliat Tuhan mau ngetes respon gue sih atas kayak gue siap gak terima berkat itu, gue siap gak terima tanggung jawab yang besar itu gitu. Gue inget banget ya. Oke, di Miss World itu siapa namanya, Mylene Klass ya. Mylene sama Ibrahim Kamal. Kamal Ibrahim. Right. Gue inget banget kita pede banget di backstage. Backstage kita yang gak pede sih. Maksudnya kita benar-benar kayak like we're ready, yeah. we're hyping up, Dan habis itu kita yang benar-benar tangan udah gemeteran gitu kan. Kita yang gue lompat-lompat, gue stretching, gue yang benar-benar ini banget. Habis itu Mylene nanya, kita pakai cue card gak? Gak perlu, karena udah ada teleprompter gitu kan. Gue yang kayak ngerasa yes udah pede banget gitu kan. Dan akhirnya cue card gue kasih ini, enggak dong, kita kalau misalnya keluar tuh lebih megah tanpa cue card gitu. Jadi kita sambil jalan lebih gagah, lebih keren gitu kan. Gue ada fotonya tuh, kita gak ada yang pegang cue card. Right, dan begitu sampai di depan panggung, teleprompternya bermasalah. Macet ya kalau gak salah, macet atau mati ya? Mati. Gue inget banget kan kita keluar kan ini kan gue gandeng tangan lo gitu kan. Gue inget banget gue cengkeram tangan lo kenceng-kenceng karena gue takut banget ini gimana. Kalau udah sampai part gue masih mati gimana. Iya. Dan akhirnya di situ sih kita itu sih sebagai MC yang handal dan profesional ya, kita harus memperlihatkan kalau misalnya nothing is happening, it's all good. Dan kita mulai improv. Apa kabar Bali? Iya. Kalau tadi kapan nyala ya. Indonesia mana suaranya? Terus padahal gak di skrip, terus kita nyapa Pak Hari dulu, nyapa siapa, demi nungguin prompter tuh nyala lagi. That was a good night. Menurut lo itu highlight dari karir lo atau what is the impact dari nge-host buat Miss World? Dari sisi karir ya? I don't know, obviously enggak gitu, obviously dari life. It taught me to be more humble sih. Oke. Kayak itu tadi gitu, justru itu dia bener. Tuhan kasih pelajaran kayak dia bisa aja ambil, dia bisa aja gak kasih ke gue, tapi dia kasih ke gue karena apa sih? Karena dia sayang sama gue aja gitu. Karena dia sayang sama gue, jadi kayak kalau gue achieve something in my life, ya bukan karena kuat dan gagah gue, karena Tuhan sayang sama gue aja. Bukan karena gue kalau dipikir-pikir juga ya, dan kayak gue pada situ gue baru nge-MC tuh baru setahun setengah loh. Baru jadi presenter pada saat Miss World 2013. Coba gue Miss Indo 2011. Gue mulai nge-MC acara live 2012, Miss Indonesia 2012. Terus within 10 months, terus gue dipercayain Miss World gitu. Gue tuh anak baru banget pada saat Miss World. Jadi kayak kalau Tuhan percayain, kalau dari sisi skill, gue masih belum ada apa-apanya banget gitu. MC baru, ya ampun anak bawang. Tapi Tuhan kasih dan Tuhan mampuin lewatin itu ya karena Tuhan sayang sama gue aja. Jadi jadinya itu kalau misalnya nanti ke depannya gue achieve something yang gede lagi, ya Miss World jadi salah satu hal yang ngingetin gue bahwa itu bukan karena lo, itu karena Tuhan. That's good. Ya, jadi maksudnya kayak Tuhan bisa bekerja sebesar itu. Kalau misalnya nanti ke depannya lu ada hal yang serupa, ya dulu dia udah pernah ngelakuin mukjizat sebesar itu, ya kenapa yang ini gak bisa gitu kan. That's good. And then you got married. Tahun berapa itu ya? 2018. Yang lo gak datang karena lo syuting Ahok. Oh. Did I now? Gue di Bangka Belitung kayaknya gitu ya. Lu gak mau dong gue ke nikahan lo ya. Selamat Amanda. Gak mungkin dong gue mau. Aneh juga soalnya ya. Gue karakter banget saat itu soalnya. Kemana-mana gue pergi kayak gitu. Dan alright. Dan itu bersama Gideon. Pacaran berapa lama? Pacaran gak lama. Gue pacaran cuma setahun 2 bulan. Tapi gue kenal dari gue SMP. Dari gue pelayanan. Oke. Gue kenal dari umur 13 tahun sama dia. Wow, oke. Kalau gitu langsung aja kita panggilkan Gideon Simanjuntak. Gideon, welcome. Thank you. Tuh Daniel tetangga kamu. Yes. Dan lu adalah youth pastor.
Ya. Ini baru pertama kali actually gue ketemu sama lo. Gue udah denger cerita hidup lo sebenarnya dari Amanda. So, gue sendiri juga pengen tahu sedikit lah cerita hidup lu juga gitu ya. Like, karena lu sendiri sama Amanda, I think you guys bisa dibilang kayak power couple nih gitu. Amin. Dan udah nikah berapa lama sekarang? 5 tahun atau? 3 tahun. 3 tahun dan udah punya 1 anak, Genesaret. Right? Gue selalu ketukar antara Genesaret atau Getsemani gitu. Sama-sama G. Tapi panggilnya Gene ya. Betul. Genesaret. Dan dia umur 2 tahun sekarang. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Let's talk about you first gitu ya. Dan maksudnya lu sendiri di mana lu menjadi pendeta itu kapan dan lu nikah sama artis tuh gimana gitu kan. Jadi banyak stigma antara menikah pendeta sama artis kayak dua dunia yang air sama minyak. Iya kan? Itu hitam dan putih. Hitam dan putih ya kan. Surga dan neraka. Waktu pertama kali nikah tuh. Hitam banget kayaknya ya. Kan baju kita hitam kan. Oh iya betul. Waktu pertama kali mau nikah atau pertama kali announce di publik, kita pacaran. Ya. Oke. Terus banyak beberapa orang yang bilang yakin mau nikah sama artis. Oh gitu. wow. Nanti kamu kependetaannya bakal memudar, terkontaminasi. Satu dunia yang kayaknya harus very humble. Wow. Ya, satu lagi dunia yang tadi dibilang kan glamour dan sebagainya. Dan juga takutnya malah kayak mengalami belok. Seperti itu. Jadi malah elunya meninggalkan dunia pendeta untuk lu jadi artis. Jadi pendeta yang artis. Iya kan? Oke, pendeta yang artis. Bisa. Terus dalam perjalanan waktu karena udah kenal Amanda dari kecil. Dari kecil, dari dia istilahnya SMP, kita pelayanan bareng. Jadi lu sendiri masih SMP kan saat itu kan? Enggak, kita beda 7 tahun. 7 tahun. Dia udah kuliah. Oh, berarti lu udah kuliah saat itu. Berarti lu yang kayak saat itu kayak bimbing dia gitu, leadernya gitu untuk ya kakak rohani lah. Kakak rohani gitu. Ya, Oke. Kakak rohani, terus kenal dia udah lama, tahu siapa dia, tahu pola pikirnya, jadi yakin banget gitu. Gampang lu manipulasiin lah si anak kecil ini ya. Pakai ayat ya. Enggak. Just joking. Enggak. Just ya itulah pokoknya. Just kidding guys. Iya. Dan kita juga pernah gak rencana bro. Gak rencana pacaran. Really? Kita pernah ngedate bareng. Oke. Dia sama pacarnya. Dan gue sama pacarnya. Really? Dia pernah curhat soal cowoknya. And gue pernah curhat soal cewek gue juga. Right. Gitu. Dan namanya di HP gue tuh Dedek Manda. Dedek Manda. Sampai sekarang. Oh wow. Dan dia manggil gue Ko. Oke. Orang Batak yang manggil Ko kan. Bukan Lai, bukan apa gitu. Oh ya Ko ya? Iya Ko. Oh iya. Dia manggil gue Ko dan ceritanya sih gak ngerencana segala macam. Kita udah tired sama pacaran dan sebagainya. Terus gue jodohin dia. Oh. Sama my best friend. Oke, jodohin dia, ketemu dia, ngopi-ngopi, ngobrol. Dan oke. Dan pas ngobrol, teman gue bilang, itu bukan buat gue, itu buat lu. Bilang enggak lah, biasa lah kan. Enggak lah, itu adik gue. Dan sebagainya. Enggak, cocok banget sama lu. Dan ketika gue ketemu sama Amanda di sebuah coffee shop, pengen atur waktunya gimana. Terus dia kan ngobrol kan, terus gue liatin. Cantik iya. Ya kan. Tiba-tiba berubah lah. Karena udah ada masukan itu kan. Cocoknya sama lo. Terus cantik iya. Anak Tuhan iya. Terus kenal lama kenal lama gitu kan. Terus tapi masih belum berani cross the line. Right. Iya karena kalau cross the line, gue masih ingat ketika nembak dia, ini kalau kita pacaran nih, kita cross the line. Gak bisa balik lagi. Gak bisa jadi koko ade lagi. Jadi kalau mau cross the line, harus jadi burn the bridge lah. Harus hancurin jembatan nih. So jalan sama dia, pertama kali pas jalan bro, gue langsung ke rumahnya. Oke. Ketemu nyokapnya. Right. Langsung bilang, saya suka sama anak tante. Buset, lu bentar. Jadi lu gak nembak Amanda, tapi lu nembak nyokapnya. Kan Batak kan. Oh iya. Ya, tembak langsung ya kan. Adik aku suka sama kau, ada pertanyaan? Kan begitu kan, orang Batak begitu kan. Iya kan. Gak karena I'm just so tired tuh, capek banget sama
drama-drama percintaan yang demanding dan sebagainya. Jadi gue ke rumahnya, dia sampai kaget kan. Gue turun dari mobil, ya kan, terus masuk ke rumahnya, nyokapnya kenal, Gideon apa kabar? Itu masih tahu kokonya, kakak rohaninya. Duduk, ada apa nih? Gue bawain perjamuan kudus dong. Oh buset. Iya biar gak dimarahin. Jadi suap ya kan, perjamuan kudus plus martabak ya kan. Gue bawain, ada apa nih? Ngobrol. Terus tante gini, ya ada apa? Gitu. Nyokapnya masih belum tahu. Boleh gak Dion ngomong? Ngomong aja kayak sama siapa gitu kan. Terus tiba-tiba gue bilang sama dia, tante saya naksir sama anak tante. Itu mukanya langsung kayak kaget, kayak freeze gitu. Terus kayak maksudnya gimana? Saya suka sama anak tante. Dan saya kalau Tuhan izinin mau nikahin anak tante. What? Berarti ini gak, wait, bentar. Lu bahkan gak ngomong kayak mau pacaran dulu atau enggak, lu langsung kayak sikat, saya mau nikahin anak tante. Karena kita berdua tuh udah Tapi udah pacaran saat itu? Belum. Jadi sebelum kita abis gue ngomong sama nyokapnya, gue ke mobil, baru gue bilang sama dia, kita gimana nih? Jadi koko adek atau pacaran. Nah, terus kita langsung pegangan tangan, doa, dan bilang kita mau nikah, kita mau serius. Wow. Jadi sebenarnya sih kembali kita berdua udah capek. Capek mengecewakan, dikecewain, capek sama semua drama. Jadi ngerasa kayak mau apa lagi sih. Dan kita juga udah yakin, udah tahu pola pikirnya, udah tahu pandangannya dan sebagainya. Wow. Wait. Nyokapnya Amanda pas begitu lu ngomong saya mau nikahin anak tante, itu dia gimana men? Maksudnya martabaknya dikeluarin lagi, habis itu ditaruh lagi di kotak. Gue juga pas ngomong nama gue, gue bodoh banget ya gitu kan. Pas ngomong tapi kan udah terlanjur ngomong kan. Terus nyokapnya cuma bilang, saya gak bisa ngomong apa-apa. Gitu, kalian jalanin dulu, nanti kita lihat gimana. Gitu. Tapi gue bilang oke tante saya ngomong, karena saya gak akan jalan kalau tante gak izinin. Gitu karena gue percaya bahwa kalau salah satu ciri pasangan yang dari Tuhan itu orang tua, apalagi orang tua yang dalam Tuhan itu kasih izin gitu. Jadi daripada gue capek-capek pacaran panjang lebar dan sebagainya, tengah jalan mentok oleh restu seperti itu. Jadi gue bilang oke, kalau tante kasih izin saya jalan. Makanya saya masuk sekarang ngomong sama tante, oke, tante izinin, tapi di pemandangan tante selama itu kalian tuh kakak adik. Taunya tuh kamu kokonya, kakak rohaninya, bahkan kan kamu pernah jalan bareng sama pacar segala macam. Ya gak apa-apa gitu, penting tante tahu aja dulu gitu. And then kita jalan, keluar berdua, terus ya itu tadi di mobil ngobrol, terus langsung deh, kita gimana nih? Gitu. Terus langsung bilang, ya udah apa? Ya kan, ya udah kita jadian. And then ya udah jalan 3 bulan kita cari tempat buat wedding dan sebagainya. Oh langsung? Gue pikir ya lu itu bakal sama orang Jepang. Gara-gara lu punya acara Kokoro no Tomo gitu. Lu belajar bahasa Jepang gitu kan. Jauh-jauh mirip-mirip Jepang sih. Bisa, kalau misalnya sekilas gitu kayak. By the way nama dia tuh Tanaka. Ada Tanaka yang nama temennya itu Tanaka. Oh gitu? So my real name Bontot. Nama asli gue Bontot bro. Gideon tuh nama baptis. Serius? Serius di KTP Bontot. Jadi gue tuh sama kayak mana dibully juga. Jadi SD, SMP kan belum absen kan, Bontot gitu. Terus guru kan bilang, gue angkat tangan, jangan pakai nama samaran gitu kan. Nama saya Bontot bu, bohong kamu. Bontot bu, bohong kamu. Siapa nama asli kamu? Bontot bu. Ya kan, nama Bontot ya kan. Ya kan, terus gue pernah suka sama cewek bro. Gue suka sama cewek. Gak apa-apa lah secara nasional dipermalukan ya kan. Sorry. Buat kamu yang namanya Bontot saya minta maaf. Saya ini tadi saya ketawa karena cara Gideon menjelaskan aja ya. Bukan soal nama Bontotnya. Oke, jadi gak ada masalah sama semua Bontot yang lagi nonton. Oke, lu lagi suka sama cewek dan suka sama cewek kan. Terus gue bilang salam dari gue gitu. Oh iya. You know dong, the ending of the story. Terus dia bilang, dapat salam dari Bontot. Ih, Bontot, pasti jelek deh orang ini. Semenjak itulah, jadi gue, itu Tuhan baik. Semenjak itu gue selalu pakai nama samaran. Kalau ketemu orang. Nama samarannya apa? Gideon? Apa? Dion. Padahal, berapa tahun kemudian gue dibaptis. Terus gembala sidang gue juga ketawa, nama kamu siapa? Bontot. Hah? Bontot katanya. Dia kayak, wow kok ini ada orang kasih nama Bontot kan. Bontot, ya nama gue sekarang Gideon katanya. Nah pas gue naik ke atas kolam baptisan, kayak Tuhan bilang gitu, mulai sekarang gak usah bohong lagi. Nah, bisa dipanggil Gideon. Oh wow. Jadi karena Gideon itulah, makanya dari mana Tanaka, bokap gue waktu itu lagi di Jepang suka sama
Perdana Menterinya. Oh iya. Orang Jepang kan sangat disiplin. Ya. Terus makanya dibilang, dan gue merajuk lah. Pak masa bontot doang sih? Bontot titik. Mungkin joke deh kalau lagi lari, pemenangnya adalah bontot. Terakhir lagi ya kan. Pokoknya selalu jadi joke sama kakak kelas, lagi ospek. Siapa nama kamu? Bontot. Kurang ajar anak baru ya pakai nama samaran. Bontot kak. Oke seperti itulah. KTP gitu kan. KTP ya. Enggak, tapi nama lu jadi benar-benar cuma bontot titik. Bontot Tanaka. Enggak, sebelumnya. Oh bontot titik. Ada, pernah lu tanya nama bokap lu kenapa dinamain bontot? Pasti dong. Ya. Gue tanya dong. Kenapa bontot dari sekian banyak nama kan? Ya kan. Jadi kenapa enggak orang Batak kan James atau siapa lah. Kenapa harus bontot sih? Ya. Apa gue benci sama gue bagaimana gitu kan. Tapi karena capek melahirin. Nah jadi capek melahirin. Lahirnya semua berenam normal. Oh ada 6? 6. Oke. Normal semuanya. Mama capek lahirin. Papa capek. Jadi dikasih nama kamu bontot. Buat ngunci. Jadilah seperti itu. Ada loh cara lain untuk ngunci. I know. Perlu kayak pakai know, nama I know, gitu. I know. Ya begitu deh. Sekarang ini jadi di KTP udah jadi lu ganti namanya atau lu tetap Enggak. dengan Bontot Tanaka. Tapi kalau di gereja orang kenalnya Gideon Simanjuntak. Gideon Simanjuntak. Oke. Walaupun itu nggak ada di KTP juga gitu. Gak ada sama sekali. Kenapa nggak lu ganti? Jadi Gideon Simanjuntak sekalian. Nama bontot itu buat gue itu bawa hoki ya. Gitu. Maksudnya karena orang jadi kenal. Jadi ada tuh di kelas ini bontot. Masa sih mana orangnya? Oke. Dan gak pasaran. Oke. Dan itu juga nama dari orang tua kan. Oke. Iya kan. Kata orang kan nama doa kan. Oke. Jadi ya. Doanya bentar. Lu punya adik gak? Gak punya. Oh iya oke berarti doanya. Doanya terkabul. Kalau enggak nama adik gue bontot. Gue juga nama lain kan. Nama adik gak jadi bontot. Gak jadi bontot. Bontot pertama, bontot kedua. Bontot lagi. Oke. Lu sendiri gimana pas lagi di akte pernikahan itu Amanda Sevanya Bontot Tanaka. Bontot Tanaka. Ya udah. Kan makanya itu dia, dan karena gue kenal dia udah lama banget. Right. Jadi ya udah. Ya emang ya udah. that's amazing. Terus ya lo bilang kan, gue pikir lo sama orang Jepang lo, ya udah ada lah Tanaka. Ada lah Tanakanya. Gue kalau ke Jepang bisa bilang namanya Tanaka-san lah, bisa. Oh iya bisa ya. Oh Bontot Tanaka-san. Tanaka-san. Bisa. Oke. Dan anak lo akhirnya namanya Genesaret Tanaka. Benjamin Simanjuntak. Oke, Genesaret Benjamin Simanjuntak. Oke. Gue gak tega kasih nama yang aneh-aneh juga ke dia kan. Genesaretnya menurut gue. Cukup aneh ya. Gue kaget. Nama anak lu siapa? Genesaret. Hah? Jangan pakai nama samaran. Jangan-jangan di kakak kelas aku nih. Oke. So akhirnya lahirlah Genesaret dan mungkin gue sebelum ngomongin ke Genesaret sendiri gitu ya tentang kelahiran anak kalian, tapi mungkin lebih ke pernikahan kalian gitu, dimana wow kalian nikahnya cepet banget, 3 bulan pacaran, abis itu langsung milih tempat untuk menikah dan setahun kemudian menikah. Lu sendiri gimana tuh per awal pernikahan kalian tuh seperti apa gitu? Karena seperti kita tahu gitu ya di pernikahan itu ada apa ya, mungkin baggage atau beban-beban yang kita bawa dari masa kita single, dan abis itu ketika kita menikah kita expect-nya beban itu akan hilang dengan kita sendiri sudah lengkap gitu sama pasangan kita. Ternyata yang kita temuin adalah pasangan kita pun juga membawa beban gitu. Dan pasangan kita sendiri juga mempunyai ekspektasi bahwa dia akan menghilangkan beban dia gitu. Kita yang akan menghilangkan bebannya dia gitu. So kalau misalnya dari lu sendiri Gideon, what was yang paling sulit banget itu apa? Yang lu bawa ke dalam pernikahan lu sendiri? Sebenarnya sih kalau dibilang sulit sih, puji Tuhannya sebelum menikah kita berdua udah put all the issue on the table. Kita udah taruh semuanya di atas meja. Semua kejelekan, keburukan, dosa, semuanya ditaruh dan kita sama-sama ngomong. Jadi lebih baik kalau istilahnya tuh ngomong di depan. Ya, jadi benar-benar lu kalau misalnya mau menikah, ini loh, ini gua apa adanya. Lu masih mau terima. Ya, oke. Kalau istilahnya tuh segini, dan kayak kita tuh taruh anjing jangan di belakang, taruh anjing di depan. Jadi kalau anjing di belakang ngejar kita kan. Tapi kalau taruh di depan kan kita yang tuntun. Kalau anjing di belakang kan anjing ngejar-ngejar kita gitu. Udah taruh di depan. Jadi mendingan rahasia dibuka semuanya gitu, biar kita gak dikejar terus sama masa lalu kita. Ya, jadi kita pernah tuh seminggu telepon sampai jam 2, jam 3.
karena ngebahas gitu loh. Gue begini semuanya. Manda juga cerita begini semuanya gitu. Ngobrol-ngobrol dan ayo oke nggak? Gitu. Karena kalau enggak jangan nanti di pernikahan lo ungkit lagi atau lo omongin lagi. Oh wow. Ya kan, karena kan ada banyak orang gitu kan. Ya. Atau mereka menikah berharap mendapatkan kelegaan kayak tadi kan. Menikah berharap mendapat kayak jalan keluar. Ya kan sebenarnya justru pernikahan ketika dua orang udah full dengan kasih Tuhan, ya kan mereka udah growing up penuh. Mereka nggak perlu orang lain untuk melengkapi mereka, tapi mereka sudah merasa lengkap dan secure, baru itu menjadi pernikahan yang sehat. Kan kalau pasti bro juga tahu kan yang triangle itu kan, ya kan ketika kita grow dari Tuhan, kita bisa kasih makan, bukan demanding each other, ya kan makanya ketika kita menikah kita sepakat untuk ngomong semuanya, ceritain semuanya. Jadi ketika menikah nanti bahkan termasuk isu gue soal broken home, keluarga dan sebagainya. Itu gue ceritain semuanya. Oke, gitu. What was that like? Atas anugerah Tuhan tuh gue mengalami masa kecil yang cukup berat lah ya. Ya kan, karena waktu usia 6 tahun kita berenam, terus bokap ninggalin. Ninggalin keluarga? Ninggalin keluarga, pergi dengan perempuan yang lain kan. Ya, terus gue pernah jualan koran, gue pernah jualan es, muter. Gue selalu masuk sore sekolah karena paginya kerja. Gitu, naik sepeda, jualan koran, jualan es. Terus gue hidup susah deh. Pernah makan nasi 1 bungkus itu berenam, dikasih air hangat sama nyokap kasih garam. Itu pada masa itu enak banget. Gila. Ya kan, karena kita orang susah. Sama saudara-saudara nih berenam. Bagi. Pokoknya kayak di film-film nyokap juga mama udah kenyang gitu. Ternyata dia gak makan gitu kan. Terus kita pokoknya hidup susah banget nih. Hidup susah banget dan bertumbuh dengan pemahaman gue benci banget. Gitu loh. Karena sama bokap gitu. Kok lo di jaya-jayanya lo tinggalin kita gitu. Karena masa jayanya ditinggalin dengan semua wealth-nya segala macem. Terus kita jadi susah. Wow. Dan seperti yang udah kan kalau orang miskin gak ada yang mau kenal. Jangan kan saudara, setan juga gak mau kan kenal sama katanya begitu ya kan. So dalam broken family kayak gitu jadinya kayak punya isu sama relationship. Punya isu sama gambar father, bapak gitu. Karena gimana bisa bapak itu baik kalau bapak di bumi aja tuh gak baik gitu. So benci banget, marah banget, kecewa banget. Dan jadinya yang udah-udah nyakitin orang lain. Ya kan, melukain orang lain. Dan ketika puji Tuhan ada komunitas gitu. Di situ kita dibentuk, dipuluhin. Nah ketika menikah gue tahu nih. Gue harus cerita sama Manda dan Manda juga tahu juga. Jadi ngobrolin semua. Dan gue bertekad atas anugerah Tuhan gak mau dari korban jadi pelaku. Gitu. Dari yang pernah disakitin terus berbuat menyakiti lagi. Jadi penting banget untuk ngobrol, ceritain semua dan harus beres. Karena kalau gue lihat diri gue belum beres, gue gak bisa menikah. Karena kalau gue menikah gue cuma nyakitin orang lain. Gitu. Dan gue gak mau nanti jadi bapak atau orang tua yang gak berfungsi. Karena gue percaya bahwa ada banyak anak muda yang bukan karena gak baik, tapi karena dari rumah udah gagal. Makanya kan ada istilah strong from home kan. Bukan strong from office atau dari apa, dari rumah. Karena ketika rumah kuat, anak-anak keluar dengan perut kenyang, pikiran tenang. Ya kan, makanya everything juga jadinya lebih mudah. Ya kan, narkoba, free sex dan sebagainya itu gampang dilewatin. Nah makanya ketika itu gue sama Amanda sepakat untuk ini lo dosa gue, ini lo kesalahan gue lemah di sini. Dan kita berdua bawa semua kita punya mess up dan sebagainya kepada Tuhan. Dan kita bilang Tuhan kita mau nikah. 2 orang yang gak sempurna, biar melalui kasih-Mu yang sempurna, kita bisa membentuk keluarga yang kita sepakat untuk jadi berkat. Seperti itu. Gue penasaran ya Dion ya, kayak lo sebelum ketemu Amanda berarti lo sendiri udah akhirnya selesai dengan urusan broken home lo dulu gitu dan urusan dengan bokap lo. Gimana sih cara lo mungkin akhirnya memaafkan bokap lo kali? Yang pertama gue sadar bahwa sebelum itu membakar orang lain, rasa sakit, rasa kecewa itu bakar diri gue dulu. Sebelum itu nyakitin orang lain, itu nyakitin gue dulu. Karena gue percaya bahwa rasa kecewa, bagasi masa lalu, kepahitan dan sebagainya, itu sebelum merusak yang lain, merusak wadahnya dulu. Gitu. Dan gue hidup dengan kepahitan, hidup dengan, pokoknya kalau sebut soal father, bokap, segala macam, mengkosong lah. Karena udah pahit kan. Karena gue juga punya encounter sama my dad juga gak bagus lah. Jadi kayak pahit, kecewa dan sebagainya. Dan satu titik ketika gue puji Tuhan gue ada komunitas. Ya kan di gereja. Dan
Gue denger sermon yang soal kasih Bapa, ya kan. Dan terus gue denger kasih Bapa, kebaikan Bapa dan sebagainya. Gue sempat kayak, udahlah gitu loh. Gue nggak get it the point of Bapa yang baik tuh gue nggak get. Karena bagi gue yang kelihatan aja nggak baik, ya kan. Apalagi yang nggak kelihatan. Seperti itu. Jadi, tapi ketika denger itu, denger kasih Bapa sebagainya, gue tahu bahwa oke, gitu. Jadi habis pulang dari situ, gue telepon bokap gue. Oh wow. Dan gue bilang, Pah, Bontot ampunin, melo nih. Bontot ampunin Papa, gitu. Bontot ampunin Papa dan Bontot sayang sama Papa, gitu. Dan gue minta waktu ketemu sama dia, terus gue peluk dia, terus gue bilang sama dia bahwa pokoknya Bontot akan jagain Papa, Bontot akan sayang. Karena gue, my hero is my dad, gitu. Karena dari kecil tuh gue deket banget. Dari gue 5-4 tahun tuh deket. Jadi ketika usia 6 tahun dan juga yang dalam tanda kutip melihat kesalahan beliau tuh gue. Lu yang nge-gap dia juga. Jadi gue kayak broken banget lah. Wow. Gitu, hancur banget lah. Karena kayak wow, kok bisa ya gitu. Dan lu yang bilang ke nyokap lu atau? Iya, gue bilang ke nyokap dan. Oh my goodness, jadi ketika dia pergi meninggalkan rumah, lu pasti menyalahkan diri lu sendiri juga dong? Gue disalahin sama kakak-kakak gue disalahin sama orang lain, kenapa harus ngomong dan sebagainya. Jadi kayak loh kok jadi gini sih. Wow. Dan apalagi kita kan struggle dengan hidup yang susah dan sebagainya. Dan gara-gara itu akhirnya jadi hidup susah? Iya, karena bokap pergi cabut bawa semuanya. Dan kalau mau ikut harus tinggalin nyokap dengan new mom gitu. Lu saat itu gila sih, anak kelas 6 SD. Iya, dan kita semua 6 tahun. 6 tahun bukan 6 SD? 6 tahun. Anak umur 6 tahun disuruh memilih antara bokap atau nyokap. Iya. Dan abis itu disalah-salahin. Gara-gara lu nih kita menjadi miskin gitu. Lu kenapa harus ngomong sih? Lu diem aja. Ternyata my brother pada tahu. Ya kita diem aja gitu, kita buat apa lagi? Karena kalau enggak nanti bokap segala macam. Wait, gue masih belum nyambung. Ketika lu di gereja, abis itu ada khotbah tentang kasih Bapa, apa yang membuat lu klik sampai akhirnya lu nelfon bokap lu? Itu masih blank tuh di gue. Jadi kan 6 tahun bokap cabut. Ketika lu umur 6 tahun? Iya, 6 tahun terus selama SMP, SMA. Dia gak pernah ada? Ada. Teleponan paling? Ya begitulah, seperti itu. Terus itu ngerasa disitulah semua tuh, kepahitan, kebencian dan sebagainya. Pasti. Nah, terus masuk ke dalam komunitas, masuk dalam pelayanan. Setelah SMA nih ya? Ya SMA, masuk dalam pelayanan, ketemu sama orang-orang yang sama juga. Kalau istilah gue tuh bilangnya genteng bocor. Kenapa tuh? Karena kan rumah bocor gitu, istilahnya kayak nggak pas lah. Jadi ketemu sama mereka dan kita sama-sama, gue benci banget. Kita saling orang pahit ketemu orang pahit lah, ya kan, ngobrol-ngobrol tapi di pelayanan dengar ampunin, maafin, sayangin, doain dan sebagainya. Itu udah sering denger tuh, tapi belum mau. Kayak gue ampunin orang lain, tapi nggak dengan itu. Nggak akan bokap gue. Pokoknya yang lain gue fine. Tapi kalau yang satu ini enggak. Hidup gue jadi berantakan gini ya gara-gara itu. Hidup keluarga gue jadi miskin gara-gara itu. Dan you know, Jadi gue bilang sama Tuhan, yang lain lo boleh sentuh. Yang lain lo boleh suruh gue ampunin, maafin, I will do it. Tapi kalau yang ini enggak. Wow. Karena ini terlalu pahit, terlalu bitter buat gue. Gitu. Dan gue pelayanan, dengar kata ampunin, gue ampunin. Tapi seperti itu gue gak mau. Gitu. Dan dengar khotbah itu udah sering dan gue sadar gue rusak. Karena setiap kali gue menjalin sebuah relationship itu tuh orang bitter gimana sih? Iya. Ya kan, orang pahit gimana sih? Ya kan? Kayak gimana? Ya begitu. Kayak gue iya lagi. Kayak gimana? Jadi nyakitin orang kan. Jadinya ngelukain orang kan. Jadi toxic. Jadi toxic. Karena kita kan cari love. Kita kan cari karena kasih sayang. Full. Iya, kita cari kasih sayang dari orang lain. So berjalannya waktu gue gak boleh begini nih. Gitu loh. Setelah gue pelajarin ternyata rootnya. Akarnya karena gue benci. Jadi gue ada satu momen gue punya adik tiri itu sakit.
Gitu kan. Ini ada tiri dari bokap. Yang nikah yang baru gitu, pernikahan yang baru gitu ya. Ini bontot lagi. Oh my God. Namanya. Oh wow. Terus bontot jilid 2. Oh my God. Dia sakit kan. Oke. Gue udah pelayanan. Terus nyokap telepon. Adek kamu sakit. Adek gue gimana gue bilang. Cuman gue doang gak ada lagi. Ya, yang ini gini. Terus gue nyokap bilang doain. What? Kamu pergi sakit doain. Terus gue bilang, Mam, gue pelayanan. Gue doain yang lain oke. Tapi gak dengan itu. Karena itu orang nyakitin keluarga kita. Jadi ini orang yang ditolong nyokap gue. Di sekolah nyokap gue. And then dijadiin sekretaris. Sinetron-sinetron pada umumnya lah. Iya kan. Jadi menjadi pagar makan terang kata orang. Jadi nyokap gue, kamu layanin, kamu pergi doain. Terus gue bilang enggak, gue gak mau. Terus nyokap gue ngomong sederhana yang nampar gue. Berhenti pelayanan kalau kamu belum bisa ngampunin. Berhenti bilang anak Tuhan, berhenti jadi orang percaya kalau kamu gak ngampunin. Terus gue marah dong nyokap gue. Mam, ini orang gila, ini orang nyakitin kita, ini orang begini. Enggak, kamu harus pergi. And then karena disuruh nyokap kan. Gue pergi, di parkiran gue masih inget tuh. Gue bilang, Tuhan gue gak sanggup nih. Gue benci banget. Bukan bokap gue gak suka, tapi sama perempuan itu dan kadang-kadang religious. Kayak, karena dosa kan, ada segala macem. Terus mampuin gue Tuhan. Gue masuk, ya Tuhan kasih kekuatan, terus gue doain, terus tiba-tiba Tuhan taruh di hati gitu, berkatin. Lagi susah. Terus gue bilang, Tuhan udah deh, jangan ngadi-ngadi deh. Jangan ada-ada deh Tuhan. Gue udah datang doain aja tuh udah enough. Gitu enough. Enggak, Tuhan bilang berkatin. Kayak Roh Kudus ngomong di hati kan, berkatin. Jadi gue keluar, terus gue ambil uang di ATM. Gue bilang, Tuhan gue juga butuh. Gitu, enggak, berkatin. Jadi gue ambil sejumlah uang, dan itu berkatin gue. Gue kasih ke dia, terus itu perempuan berlutut, minta maaf dan sebagainya. Gitu. Dan itu gue kayak bebas gitu. Itu kayak satu momen titik di mana gue beres gitu. Kita tahu kita udah bebas dari kepahitan, dari kebencian. Ketika kita inget kisah yang nyakitin kita, udah peace. Udah gak ada sakit lagi, udah gak ada apa. Wow. Jadi ketika gue selesai, gue keluar sebagai orang yang menang. Gitu. Karena ya gue udah gak terikat lagi. Gue udah gak dikejar-kejar oleh masa lalu. Gue suka bilang dalam pelayanan gue, orang yang paling menyedihkan di dunia bukan orang miskin, bukan orang sakit. Tapi orang yang hidup di masa sekarang tapi masih terikat sama masa lalunya. Karena tiap kali dia mau maju selalu dikejar. Nah gue cuman mau bebas sih. Gue cuman mau bebas, gue cuman mau keluar. Gue capek selalu tiap kali inget itu damai sejahtera gue hilang. Tiap kali gue mau mulai melayani muncul kepahitan dan sebagainya. Jadi ketika gue datang ke rumah sakit itu, gue ambil segala macem, dan beberapa hari kemudian gue dengar khotbah itu, terus gue gue telepon bokap gue ketemu sama kakak-kakak gue. Sama kakak-kakak? Iya, jadi kita sepakat untuk kalau enggak kita gak akan pernah bisa nikah nih. Kalau kita nikah dengan keadaan seperti ini kita bakal cuma niru doang. Nah, apalagi kan keturunan sebagainya. Jadi datang, ampunin, maafin, dan puji Tuhan sekarang kita udah very good. Wow. Ya. Dan gue pengen tanya sih ya, if perempuan yang sama bokap lu itu gak pernah berlutut minta maaf. Oke, of course itu adalah sesuatu yang mungkin ideal. Mungkin saat ini yang lagi nonton pun, lu lagi mikirin satu orang nih. Dan lu lagi mikirin satu ada orang nama yang muncul. Right, satu nama gitu yang lagi muncul di otak lu. Dan wah, you know what, gue juga akan bisa bahagia, gue juga akan bisa ngelepasin sama seperti Gideon ngelepasin maaf. Kalau misalnya si orang itu berlutut di depan gue nangis-nangis, baru gue akan maafin. Tapi hidup kan gak seideal itu kadang-kadang. Gimana caranya sampai lu bahkan gue yakin banget mungkin bokap lu sendiri juga gak pernah minta maaf saat itu at that time. At that time mungkin bokap lu sendiri juga gak berlutut minta maaf yang karena bapak ya kalian semua jadi ini, bokap lu mungkin gak pernah minta maaf saat itu ya ketika lu nelfon gitu. You know, like gimana caranya supaya lu sendiri tetap bisa hidup damai, gimana caranya lu bisa memaafkan walaupun si orangnya itu gak pernah minta maaf sama lu?
Gue sadar bahwa gue deserve to be happy. Lu berhak untuk bahagia. Oke. Gitu. Dengan bagaimana cara gue bahagia? Ketika gue melepasin pengampunan. Oke. Gue harus lepasin seorang tahanan. Oke. Yaitu kebencian, kepahitan. Yang kalau gue gak lepasin, dia cuma nyakitin gue di dalam. Oke. Dia akan kasih gue benih-benih untuk membuat gue menjadi pribadi yang bitter, insecure dan sebagainya. Jadi bokap juga bukan 1 tapi 3. Jadi dalam perjalanannya, dalam pelajaran dan kerja segala macam, dia bukan 1 tapi 2 dan ketiga gitu. Dan itu jadi kita tuh kayak wow gila, ini parah banget nih. Gitu. Tapi kita sepakat bahwa kita harus ampunin, bukan untuk bokap, bukan untuk orang itu, tapi untuk gue, untuk diri gue sendiri, untuk kita. Karena pada prinsipnya pengampunan bukan buat orang lain itu, tapi buat diri kita. Karena ketika kita ngampunin, sungguhnya yang kita kasih hadiah bukan orang itu, tapi kita. Karena ketika kita ngampunin, kita pulihin diri kita. Begitu juga dengan kebencian, yang kita benci gak ngalamin apa-apa kan, justru merusak diri kita sendiri. Jadi kebencian, kepahitan segala macam, pengampunan ya buat diri gue. Jadi ketika gue sadar kalau gue gak begini, gue gak ampunin, gue akan terus muter di sini. Gue akan terus jatuh di sini, gue akan terus hancur di sini. Jadi gue putusin untuk oke. Gitu. Dengan gue datang ke tempat itu juga sebenarnya kan udah kayak oke deh gue. Ya. Kalau dari Amanda sendiri pernah takut gak? Kayak pas begitu dengar cerita dia dan habis itu pas dibuka kartunya semua di atas meja gitu, lo pernah ada second thoughts gak? Kayak aduh, kalau misalnya gue gak tahu nih ternyata separah ini. Gue tuh awalnya takut sebenarnya bukan takut nikah sama dianya, tapi gue lebih takut menikah. Oke, kenapa? Gue takut menikah karena pertama gue ngeliat bokap nyokap gue kan. Bokap nyokap gue tuh kalau bisa dibilang pisah karena pekerjaan kan. Cuman jadi istilahnya gue tuh sebagai anak gue tidak mendapat figur yang lengkap. Kayak gambaran yang lengkap di rumah tuh ada bokap, ada nyokap. Gue dapet kasih sayang bokap, yes gue dapet kasih sayang bokap. Bokap kayak fulfill semua yang keluarga perluin, dia selalu provide gitu. Cuman gue nggak dapet figur ayah yang ya mungkin kayak lo sama Mila bisa main lari-larian segala. Gue nggak pernah ngalamin itu. Cuman begitu sama dia, pertama gue juga kenal dia udah lama. Terus juga itu tadi gitu dalam seminggu yang kita teleponan bener-bener bahas semuanya. Kok gue ngerasa gue akan secure ya gitu. Wow. Justru sebenarnya di cerita dia soal isu masa kecilnya dia, broken home-nya dia, justru buat itu yang bikin gue jadi secure. Karena dia bilang aku sama abang-abang aku, kita kumpul waktu itu berenam sama abang-abang sama kakak-kakak, kita kayak bikin perjanjian berenam, kakak beradik, kita ngalamin masa kecil yang sulit karena ya sosok ayah yang tidak hadir pada saat itu disakitin. Kita gak boleh kayak gitu ke anak kita. Kita gak boleh anak-anak kita ngerasain apa yang kita rasain dulu. Dan gue juga bilang sama dia gitu, gue juga gak mau kita punya anak nanti cuma ngerasain bokap dari materi. Tapi gak apa ya, gue jujur gue gak pernah punya momen sama bokap untuk yang kayak main bareng gitu. Mungkin waktu umur 2-3 tahun tapi gue juga gak inget kan Dan gitu. Yeah. Gue gak inget dan ya itu dia, gue cerita sama dia, gue buka semuanya dan ya kita sama-sama berjanji bahwa apa yang kita alamin gak boleh dialamin sama anak-anak kita gitu. We have to stick together dan tentu saja juga stick together bukan gini loh, banyak orang yang stick together demi anak. Tapi kita harus stick together ya karena Tuhan yang merencanakan kita ini gitu. semua. Iya. Bukan hanya bersatu supaya depan anak kayaknya semua baik-baik aja, enggak, tapi memang kita harus baik-baik aja supaya gua secara mentally dan secara being gua baik-baik aja, dia juga secara being baik-baik aja dan tentu saja anak-anak kita baik-baik aja gitu. Dan makanya gue sama dia tuh kayak sepakat bahwa pernikahan ini adalah ladang pelayanan kita gitu. Kayak gue ministry di gereja, gue sebagai singer, dia sebagai pendeta di pastoral gitu. Tapi ketika kita nikah, kita sepakat Tuhan nih kasih kita satu ministry yang baru, which is our marriage. Jadi ya kita mesti work our best to make this marriage works gitu. Ada tekanan tersendiri gak? Kayak gara-gara itu? Kayak maksud gue mungkin sekarang ini jadi ada tekanan di mana you really have to make this marriage works. Ya gak sih? Maksudnya lu pendeta. Yeah, I get your point. Right? Lu singer di gereja, malah itu jadi sebuah tekanan tersendiri and no matter what, lu inget ya, kita jangan sampai berantem di gereja. Karena we have to make this works. Ini ladang pelayanan buat Tuhan. Iya kan? Ngerti gak? Jadi malah
pressure-nya Malah jadi pressure. malah 10 kali lipat gitu. Pressure sih enggak ya, justru mah enjoy. Karena kita dapat banyak pemahaman bahwa, gue selalu bilang sama bini gue gini, gue hebat karena lu gitu loh, gue bisa ada di sini karena lu gitu. Karena gue percaya bahwa ketika sebelum menikah itu kayak air sama beras, setelah udah menikah itu seperti jadi nasi. Ya kan, udah setengah gue dia, setengah dia gue gitu. Jadi kita menganggap pernikahan ini sebagai kayak yang Bruce juga bilang, journey to love gitu. Ya kan, jadi kita belajar mengasihi hari demi hari. Kita belajar sadari bahwa gue gak sempurna, jadi gue gak berhak menuntut Manda sempurna gitu. Dan kedua, sadari bahwa kasih itulah yang jadi glue-nya. Karena gue bertumbuh dengan pemahaman bahwa gue gak punya figur. Karena marriage, pernikahan dan sebagainya jadi hal yang murahan, jadi hal yang gampangan. Bahkan gue juga dari produk jadi gagal, abang-abang gue beberapa narkoba, terus beberapa sempet kayak marah sama Tuhan. Kita struggle karena kita gak ada figur yang tempat kita berlari. Gue inget banget pernah di suatu hari tuh di taman ada anak kecil main sama bapaknya, dipeluk. Gue kayak sinetron gitu, mendung dikit terus nangis gitu kan. Nangis karena I will do anything untuk bisa dipeluk seperti itu. Jadi dengan pemahaman bahwa banyak anak muda di lampu merah, narkoba, hancur berantakan. Sebenarnya bukan karena mereka bukan orang baik gitu. Tapi karena parentsnya, orang tuanya jadinya kayak tidak hadir di tengah-tengah mereka. So pemahaman itu membuat gue sama Manda jadi kayak kita sadar gitu bahwa kita gak boleh egois, kita gak boleh mikirin diri kita sendiri dan bukan beban sih, tapi kayak ikan di akuarium. Banyak orang yang liatin. Dunia sekarang sedang kekurangan kabar baik kan. Terlalu banyak kabar buruk kan. So kita sepakat Buddha untuk jadi beacon gitu. Beacon kan kayak mahasiswa, nerangin untuk bisa jadi contoh lah gitu. Walaupun dengan semua kekurangan kita. Bahwa bisa kok pacaran dalam Tuhan tetap keren, tetap cool, tetap kudus. Bisa kok menikah tetap gaul dan sebagainya, tapi tetap jadi berkat. Seperti itu sih. Ya. Karena ya gue sendiri sama Viola itu kadang-kadang kita suka, kalau misalnya event lagi berantem pun juga kita nggak peduli kita di mana. Gitu. Yang kita peduli adalah ketika kita jangan sampai berantem di depan anak-anak. Which is like, gue tiba-tiba teriak lah di depan anak gitu dan lain-lain gitu. Karena kekhawatiran gue adalah ketika gue teriak ke Viola atau ngebentak Viola di depan anak gue, dia anak yang cewek mungkin bakal ngerasa, oh jadi gak apa-apa kalau dibentak sama suami. Anak yang cowok, oh gak apa-apa ngebentak istri. Pasangan ya. Right? Jadi I think itu emang kadang-kadang kita harus hati-hati banget gitu. Dan ya kadang-kadang kita benar-benar passionate gitu ngomongnya gitu. Karena si Viola sendiri sebenarnya kan ada darah Italinya juga. Jadi Itali itu dia ngomong makanan ini enak aja itu kayak gue dimarahin gitu. But dari kalian sendiri setelah kalian menikah dan kalian juga mungkin memutuskan ya bahwa pernikahan kalian ini menjadi sebuah pelayanan. What does that even mean gitu. Tadi lu bilang kan kayak ini jadi ladang pelayanan gitu. Gue jujur ada gak ngerti dalam hal apa. Maksudnya gimana lu melayani orang melalui pernikahan lu gitu. Kayak tadi gitu yang Gideon bilang gitu, dari awal kita pacaran kita tuh sepakat buat our relationship jadi beacon buat anak-anak muda. Bahwa bisa mercusuar. Kok, ya jadi mercusuar buat anak-anak muda gitu. Bahwa bisa kok pacaran dalam Tuhan yang jaga kekudusan, yang tetap asik, tetap gaul, tetap romantis gitu. Contoh. Kenapa harus jaga kekudusan kalau lagi pacaran? Oke, nanya. Kan seks enak. Ya karena gini, gue punya prinsip gini, walaupun dulu ketika sebelum bertobat dan sebagainya gak di situ. Tapi setelah udah bertobat dalam Tuhan tahu kebenaran, gue percaya kalau cowok benar-benar sayang sama calonnya, dia gak akan curi waktunya Tuhan. Oke. Itu satu. Dan kedua, ketika kita lakuin itu, kita invite
ini for me ya, kayak other spirit. Karena apalagi ketika seks kan itu bukan hanya sekedar badan. Gue percaya bahwa itu spirit, roh seseorang yang yang masuk ke situ. Seperti itu. Jadi baik you doing with PSK dan sebagainya, lu akan ngedapetin spiritnya dia juga gitu. Which is like really crazy karena contoh gitu ya, misalnya sama perempuan malam gitu misalnya. Banyak teman-teman gue yang dia depresi, dia jadi banyak ketakutan, kekhawatiran karena mengambil spirit-spirit dari PSK misalnya seperti itu. You know like ganti-ganti terus misalnya dia ke rumah bordil misalnya dan lain-lain gitu. Dan akhirnya jadi kebawa sehingga toxic atau spirit toxic yang dia dapatkan ketika dia ke rumah itu akhirnya menyebar juga jadi racun buat istrinya sama anak-anaknya sendiri gitu. Dan lebih parah lagi karena ini spirit, dia gak sadar. Dan lu bayangin kalau misalnya ada spirit PSK yang masuk ke lu dan lu mulai menyebarnya ke anak lu juga gitu. Betul. You know, that's so good what you just said. Makanya gue percaya bahwa relationship itu cara tercepat untuk naik ke atas dengan orang yang tepat. Tapi cara tercepat untuk turun ke bawah dengan orang yang salah. Ada banyak cowok laki-laki hebat, pinter, punya talenta. Tapi satu titik menikah dengan orang yang salah. Jadinya damage. Tapi ada banyak cowok yang gak pinter, gak hebat. Tapi menikah dengan perempuan yang tepat. Karena kan pernikahan kan share life. Ya kan? Bahkan Alkitab juga nyatakan bahwa kita mempelai wanitanya, dia mempelai prianya. Ya kan? Jadi ketika pernikahan berjalan sesuai dengan patternnya Tuhan, maka di situ akan kalau pengalaman gue kalau dalam seks jadinya kan demanding, jadinya insecure, jadinya malah saling nuduh dan sebagainya. Tapi ketika kita mulai saling menghormati, gak curi waktunya Tuhan, dan ketika waktunya tiba, itu akan menjadi ketika pengalaman gue berdua ketika gak mudah bro. Masih muda, orang Batak pula kan, ya kan. Jadi kan 1 tahun 3 bulan gitu ya kan. Dan selama pacaran menjaga itu semua. Tapi ketika di hari di malam pengantin, itu tuh kayak wow, begini tuh seks yang dalam Tuhan. Oh begini tuh, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan. Karena pada prinsipnya semua aturan yang Tuhan buat bukan buat bikin kita susah. Gitu. Semua aturan yang Tuhan buat itu sebenarnya untuk mempermudah kita. Kayak di jalan tol kan kecepatan maksimal 80. Itu bukan buat jasa marga, tapi buat kita yang nyetir. Kayak di awas tegangan tinggi. Itu bukan buat PLN, buat kita. Jangan kan? Ya kan kalau kita, nih bohong nih, dipegang jadi mateng kan. Nah, jadi ketika Tuhan bikin rules, sebenarnya dia bukan gak mau kita, Tuhan gak gaul nih. Kan banyak orang begitu kan. Makanya gue suka banget lihat bro, tetap bersinar, tetap gaul, tapi tetap bisa memegang gitu kan. Jadi ketika Tuhan bukan gak mau kita keren, justru sumber keren dia. Ya kan, sumber cool, sumber kreativitas semua dia. Tapi ketika Tuhan buat semua aturan, dia sebenarnya sedang magerin kita kan. Dia sedang jagain kita kayak orang tua yang boleh main tapi jangan lewat pagar ya. Tapi anak kecil kan, apa sih? Keluar pagar ketabrak. Udah ketabrak salahin Tuhan lagi. Ya kan, where are you God? Tuhan bilang bukan where are me, tapi bukan gue di mana, tapi lu yang di mana. Ya kan, jadi kenapa harus jaga itu? Karena gue percaya itu menjadi tempat ketika kita lakuin itu kita akan istilahnya aman, mencapai titik terbaik kita. That's good. Dan tadi pas malam pengantin kayaknya wah gitu ya. Kalau Amanda sendiri gimana? Oh gitu aja. Gak perlu ngomongin teman. Oke, bercanda, jangan khawatir. Nanti kita bahas di mobil ya. Setelah itu kalian akhirnya menikah dan punya anak. Gue masih inget man, pas lu di Miss Indonesia, gue lupa tahun berapa, tapi kita di backstage kita ini sebenarnya sering ngobrol bareng gitu. Dan mungkin bagi kalian yang gak tahu pun, ya pasti kalian gak akan tahu. Sebelum gue cabut dari Indonesian Idol, sebelum gue ngomong sama bos gue bahkan gitu ya di RCTI, itu gue inget banget karena itu adalah press conference buat Miss Indonesia dan gue culik Amanda bentar untuk minta didoain supaya gue bakal ngomong sama bos gue di press conference Miss Indonesia. Jadi lu udah tahu cerita dimana gue ngerasa kayak aduh kayaknya Tuhan
bilang udah deh sampai season 10 aja kayak gitu. Gue curhat ke lo dan masih banyak curhatan-curhatan yang lain yang mungkin saat ini lu gak tahu between gue sama Amanda gitu. Tapi yang gue ingat adalah ketakutan lu melepaskan Miss Indonesia karena ketakutan lu hamil actually. Ketakutan lu hamil karena lu harus melepaskan menjadi host Miss Indonesia. Can you tell me more about that? Sampai akhirnya sekarang ini gimana? Itu gue inget banget di Miss Indo 2019 kayaknya pas gue baru ngelahirin. Kan gue ngelahirin pas Natal kan. Natal 2018. Oke. Terus kita Miss Indo Februari kan biasanya. Februari 2019. Right. Di situ yang gue ngomong sama lo, kayaknya ini terakhir deh. Kayak tahun depan abang sama Koko gak sama gue lagi deh. Gue inget banget gue ngomong kayak gitu. Sama Robi sama gue gitu ya. Abang tuh Robi maksudnya. Iya. Di situ gue tuh sebenarnya pada saat itu gue lagi ada di masa-masa gue postpartum depression dan postpartum depression. Itu artinya apa ya? Depresi pasca melahirkan. Jadi setelah lu ngelahirin lu kena depresi. Itu tuh di atasnya baby blues. Jadi kalau kayak tingkatannya tuh baby blues, postpartum depression, postpartum psychotic. Oke. Jadi baby blues tuh ya biasalah kayak orang-orang kayak ngerasa aduh anak gue dapet ASI yang cukup gak ya, aduh gue bisa jadi ibu gak ya gitu-gitu. Tapi biasanya kalau gue baca teorinya baby blues tuh cuma berlangsung kayak 2 minggu. After 2 minggu hilang. Kelar. Postpartum depression itu bisa sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan dan kalau postpartum depression biasanya udah mulai ngefek ke nyakitin diri sendiri atau nyakitin anaknya. Oh, oke. Nah yang di atasnya lagi postpartum psychotic. Itu di atasnya lagi itu yang gak tertangani dengan baik. Susah. Ada sampai kasus entah ibunya suicide atau dia bunuh anaknya. Yes. Gila. Nah gue tuh berdasarkan ciri-ciri tersebut gue tuh ada di postpartum depression. Gue karena it lasts almost 3 months dari gue ngelahirin. Oke. It lasted 3 months gitu. Itu gue ngerasa ketika gue punya anak this is the end of my career. Yeah. Karir gue hancur nih, selesai. Apalagi sebelum itu juga banyak bilang kan, aduh kalau cowok mah di entertainment mah masih panjang, mau punya anak juga sampai tua juga bisa. Tapi kalau udah cewek mah aduh susah, ntar udah punya anak pasti gak laku lagi dan lain-lain gitu. Entah dibilang apa badannya berubah, terus gak laku lagi dan lain-lain. Pasti banyak juga cewek-cewek yang muncul, yang baru-baru yang muncul gitu. Nah disitu gue ngerasa this is the end of my career. Kenapa gue bisa berpikir kayak gitu? Karena sebenarnya waktu gue hamil, gue dalam kondisi gue gak siap. Waktu nikah, gue tuh sempat bilang sama dia, punya anaknya tunda dulu ya, kayak setahun gitu. Kita ada plan waktu itu kita mau Holy Land trip. Itu kayak my dream banget gitu, Holy Land trip sama suami gitu kan. Yeah. Apalagi dia juga pendeta gitu, dia yang bawa grupnya, dia yang pimpin grupnya. Terus kita ada planning mau ke Jepang ya, lo tau gue bolak-balik Jepang, tapi selalu sama kru lagi. Jadi gue pengen ke Jepang sama suami gue gitu. Tanah Kasang. Nah terus tapi pulang dari honeymoon, gue hamil. Gue ngerasa gue gak siap. Honeymoonnya di mana? Jepang? Enggak, di London. Oh di London. Oke. Jadi belum sempat nih ke Holy Land, belum sempat ke Jepang juga. Belum. Oke. Gue hamil gitu. Nah gue tuh dalam kondisi gue gak siap. Kayak aduh semua plan gue berantakan. Semua rencana gue berantakan gara-gara gue hamil. Terus awal kehamilan gue juga cukup berat. Gue sampai masuk rumah sakit karena muntah-muntah parah. Gue minum air putih aja keluar lagi, muntah sampai dehidrasi. Gosh. Jadi kayak gue bener-bener gak siap. Gue gak siap jadi ibu, gue gak siap hamil gitu. Terus anak gue tuh lahir di hari Natal. Bener-bener di hari Natal 25 Desember tanpa direncanain. Kenapa gak lu namain Bethlehem biar gampang? Jadi pas lagi lahir kan, kandungan kan di gereja kan seorang anak lahir. Dia bilang bukan kamu yang lahir ya, bukan kamu yang lahir. Bukan kamu ya, bukan buat kamu lagunya ya, ntar dulu. Beneran gue ngomong kayak gitu. Ini lahir loh. Lahir tanggal 25 dong 25 Desember bener gitu. Terus memang due date gue tuh di akhir tahun atau awal tahun. Right. Januari awal atau Desember akhir. Tapi gue selalu doa sama Tuhan jangan pas Natal. Karena dia pasti pelayanan kan. Pasti dia sibuk kan. Iya. Pasti khotbah gitu. Pasti sibuk. Desember tuh the busiest month in a year buat seorang pendeta gitu. Sama kayak ini. Anak gue lahir 17 Agustus. Oh merdeka. 17 Agustus. Dan bapaknya punya brand Dem Love Indonesia. Okay. Sampai kayak sempet susternya ketika anak gue lahir 17 Agustus. Mau dinamain Merdekawati aja gak? Oh, gue manggil dia apa? Deka atau Wati? So, untuk akhirnya gue bilang Mila. Anyway, Mila Merdekawati Mananta tapi. Tetap. Oke. Ya jadi gue pikir tuh kayak aduh udah lagi sibuk.
pasti gak ada. Terus gue berpikir abis Natal 25 kayak pengen rest dulu berapa hari lah baru abis itu punya anak. Karena gue tau punya anak pasti bakalan sleepless nights gitu kan. Ternyata gak dikasih berhenti sama sekali gitu. Henti-hentinya terus-terusan abis Natal di 24, 25 anak gue lahir. Udah sleepless nights gue datang lah gitu. Jadi gue bener-bener gak siap gitu. Gue bener-bener gak siap jadi ibu. Gue gak siap untuk rela untuk accept peran baru gue sebagai ibu. Dan ya itu, gue kayaknya nyusuin anak gue, terus ya biasalah nyusuin awal-awal kan pasti agak ya gak keluar lah dan lain-lain segala macam. Terus ASI juga sakit gitu kan, menyusui itu sakit gitu. Badan gue sakit, gak tidur, capek. Dan karena gue belum menerima peran gue sebagai seorang ibu, gue belum menerima Amanda yang baru, akhirnya gue sama anak gue tuh di awal-awal itu ya Dan, sampai gue pulih dari postpartum depression itu gue susah banget bonding sama anak gue. Kayak kalau orang-orang tuh kayak begitu anak lahir kayak anakku gitu kan, kayak terharu jadi ibu. Gue tuh enggak, gue tuh bingung. Gue kayak ini anak mesti gue apain. Terus kayak untuk sayang sama anak gue kayak ya gue sayang sih, tapi gue lebih ngerasa kayak ini tanggung jawab. Bukan kayak yang bukan gift. Iya, gue ngerasa ini tanggung jawab, bukan anugerah, bukan gift gitu. Jadi susah banget, berat banget gitu. Terus gitu gue mesti nge-cancel banyak banget kerjaan karena gue hamil dan melahirkan. Jadi gue tuh kayak ngerasa, ini apaan sih gitu. Kok gue tuh sempat nanya sama Tuhan gitu. Tuhan tuh gue belum siap loh Tuhan. Ini Tuhan salah gak sih? Tuhan salah gak sih? Salah orang gak sih gitu? Apa harusnya yang hamil orang lain tapi ternyata gue yang dikasih gitu. Kan Tuhan tahu gue gak siap gitu. Jadi itu gue pergumulan gue di situ. Dan Miss Indo itulah sebenarnya salah satu ciri di gue postpartum depression itu. Gue ngerasa ya the end, dunia gue berakhir, hidup gue berakhir lah gitu. Kayak, jadi ini setelah lu punya Genesaret ya? Iya. Setelah ya lu ngomongnya itu ya? Terus udah gitu pada saat itu juga kontrak gue tuh habis sama manajemen gue. Dan gue ngerasa kayaknya udah deh gue udah gue gak usah perpanjang kontrak sama manajemen gue lagi. Dan kalau gue gak perpanjang kontrak sama manajemen gue berarti kan gue tahun depan juga gak Miss Indo lagi gitu. Karena berarti gue juga selesai sama Miss Indonesia gitu. Tapi justru ternyata habis kita nge-host Miss Indo itu, di situ awal gue pemulihan dari postpartum depression gue. Karena ketika gue nge-host lagi, gue tuh kayak semua pieces of me yang tadinya tuh shattered ketika gue melahirkan, kayak pelan-pelan tuh satu persatu kayak kembali lagi. Bahwa ternyata, gue walaupun gue seorang ibu, gue masih bisa nge-host Miss Indonesia. Gue masih bisa tetap berkarya kok, gue masih tetap bisa berkarir ternyata. Oke, let's do it. Wow. Ya udah, terus emang kalau misalnya host Miss Indonesia seorang ibu, kenapa? Kan emang wanita Indonesia. Memang seorang wanita punya ibu kayak kodratnya untuk melahirkan, bukan kodrat sih, tapi kayak memang itu privilege yang dikasih kepada seorang wanita untuk bisa melahirkan. Ya inline dong sama ajang Miss Indonesianya untuk nilai-nilai perempuan yang diangkat inline dong gitu. Ternyata gue bisa kok gitu. Di situ awal gue jadi pelan-pelan mulai kembali dan gue akhirnya menerima bahwa gue sekarang bukan Amanda yang single lagi, tapi Amanda yang seorang ibu, Amanda yang seorang istri. Itu pernah malam-malam nangis di pojokan sambil kayak jambak rambut gue sampai pukul muka gue sendiri. Pas anak juga nangis kan kayak ini apa sih gitu, pulang kayak ini ada apa sih gitu. Jadi anak gue udah gue susuin, udah gue ganti popok segala macam masih terus nangis. Gue udah gak ngerti lagi mesti gimana. Gue taruh anak gue di boxnya. Gue di samping tempat tidur di bawah gitu. Gue cuma begini doang. Gue jambakin rambut gue dan gue pukul-pukulin diri gue. Karena I cannot bear the pain yang gue rasain gitu. Jadi gimana cara gue nyalurin pain itu ya dengan gue gak mungkin pukul anak gue kan gitu. Jadi ya udah gue nyakitin diri gue sendiri gitu. Dan untungnya ya gak sampai parah yang ya gimana gitu. Cuman yang nyayat gitu misalnya. Tapi itu yang membuat lo kayak apa ya, mungkin bisa lari dari sakit dan stres atau frustasi yang ada di dalam hati lo, sehingga lo secara fisik lo pengen ngerasain sakit yang berbeda gitu. Iya betul. Men, lo pas begitu balik, gak tau ya, lo ngeliat itu pas lo lagi gimana saat itu? Tiba-tiba lo. Jadi Manda itu dia orangnya gak pernah ngomong kalau sakit, kalau apa. Karena orangnya tunggal kan, biasa sendirian. Yang itu juga kita baru-baru nikah kan. Gitu. Jadi belum banyak terbuka lah. Jadi ketika gue pulang pelayanan, habis melayani jemaat Tuhan ya kan, dengan full sukacita. Tiba-tiba istri gue lagi digosokin sama setan. Kan? Gue sempat mikir gitu. Sebagai orang gereja, gue pikir jangan-jangan demon poses nih kan, kayak nih apa gue habis pelepasan masuk ke sini. Sempet kayak gitu men. Jadi kayak wah ini apa nih.
Tapi kan gue peluk kan. Gue Ya. peluk, gue juga masih kayak, ini ada apa sih? Dan to be honest sebagai orang rohani gue sempet gak percaya sama istilah-istilah depresi dan sebagainya. Gue cuma mikir kayak, perempuan mungkin lebay kali atau apa. Sempat begitu ya Maksudnya kan. kayak, ini pasti ada Caper. roh iblis atau apa gitu. Tapi Bisa lu gak jadi. mikirin depresi atau psychological ininya gitu ya. Tapi setelah gue peluk dia, terus dia cerita segala macam, dia ngomongin dan jujur gue gak ngerti. Gak ngerti, gak paham. Tapi gue cuma bilang, oke, I'm here. Gue di sini, gue dengerin lo. Dan gue mulai ambil bagian gue gitu. Tengah malam Gene bangun, kamu tidur. Let me take care. Ya, Yes, yeah. gue ganti sebagai macam. Udah mulai ambil bagian dan simply bilang sama dia bahwa kamu gak sendirian gitu. Dan pelan-pelan ngobrol-ngobrol dia mulai bisa pulih. Karena kan ketika nikah sama gue bilang sama dia gitu bahwa berarti kan banyak pekerjaan dan sebagainya, ketika punya anak itu semua bakal yang udah dia bangun bertahun-tahun tiba-tiba langsung jadi ibu rumah tangga. Ya kan, jadi mungkin itu yang buat dia kayak drop dan sebagainya. Jadi ketika gue pulang tuh kayak, kenapa nih istri gue nih? Ya kan nangis segala macem, terus kayak pokoknya kayak pojokan deh gitu. Terus gue peluk dia, rambutnya tuh udah, terus Gene juga nangis, tapi ketika ngobrol dan kita udah cerita ya pelan-pelan, sempat tadinya kepikiran apa mau ke psikolog gitu. Tapi coba deh kalau gue gak mampu, sebagai husband kalau gue gak bisa taking care of you, baru kita ke sana gitu. Tapi jalan berapa bulan dan ternyata lo emang beneran gak mampu. Puji Tuhan mampu sih. Miss Indonesia ya. Dan Tuhan yang memampukan. I didn't see that. Iya. Itu masuknya gimana? Oke. Jadi selama ini bukan aku dong ya. No, just kidding. Tapi of course maksudnya gue adalah seorang suami juga yang bangun malam-malam untuk dan menyuruh istri gue tidur. Dan maksud gue ternyata setelah gue ngobrol sama banyak teman-teman juga ya, gak banyak suami yang rela bangun. Yes. Kebanyakan dari mereka itu udahlah ini tugas bini gue. Yes, you know, like tuh anaknya bangun tuh. Exactly. Lu gak tahu gue yang harus kerja besok. Yeah. Lu gak pengen dong ngeliat gue capek di kantor kan. Tidur gitu. Yeah. Nah tapi gue bersyukur juga ya. Maksudnya emang gak semua orang bisa seperti kita. Karena mungkin emang kerjaan dan lain-lain gitu. Tapi gue bersyukur banget saat itu gue bangun. Gue yang kayak you know gitu kan and everything. Emang capek banget sih, banget. Gak enak banget lu tengah malam bangun habis itu yang kayak and it's that's the thing. Yang akhirnya gue sadar juga dari cerita lu bahwa emang yang namanya pernikahan kayak tadi itu beras sama air udah jadi nasi. Yang ngurusin ini nasi, udah bukan beras lagi yang harus ngurusin atau air yang harus ngurusin gitu. Udah sih nasi, berarti emang berdua ini udah jadi tim gitu ya, udah jadi satu kesatuan yang ngurusin Gene pas lagi nangis gitu. Bukan cuman Gene pas lagi fun-fun, lucu. baru gue datang, ada lucu-lucunya. Tapi pas dia lagi nangis, nih urusan lo. Ya kayak gitu. And I like that so much gitu. Dan lu pas, bener-bener postpartum depressionnya lu sembuh sejak ya itu ya bantuan dari Gideon juga sama di Miss Indonesia sendiri ya. Wow, ini kayak gue ngerasa Miss Indonesia menyelamatkan udah 2 kali nih gitu. Iya gak sih? Yang menyelamatkan gambar diri gue. Gambar diri lu 2 kali. Gambar diri lo berarti. Iya. Dua-duanya soal gambar diri. Yang pertama soal gue accept. Iya. Dan yang kedua sebagai ibu. Sebagai ibu. Wow. Terima kasih ya SN Miss Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Liliana Tanusribio untuk mengadakan. Tahun 2022 mungkin. Iya. Bisa jadi host lagi loh kita. Atau kalau Miss World di Indonesia lagi. Oh iya, di Bali ya denger-denger ya. So dari situ gimana? Like gue gak ngerti ya. Maksudnya sekarang ini masih belum ngejelasin secara, misalnya gini, ada seorang ibu yang lagi nonton dan dia sendiri ternyata ketika lu mendeskripsikan soal postpartum depression, dia langsung kayak ngeklik, dia ngegedein. Ini gue banget. Tapi kalau lu kan jalan keluarnya Miss Indonesia. Kalau dia jalan keluarnya apa? Sebenarnya not necessarily Miss Indonesia sih Dan. Cuman gue bilang Miss Indonesia itu kayak satu hal yang dan juga jadi awalnya gitu. Yang bikin gue kayak ternyata gue masih bisa berkarya. Jadi satu hal yang
faktor yang juga menyembuhkan gue. Tapi yang paling besar perannya buat gue sih dia sebagai seorang suami gitu. Dia yang hadir itu tadi gitu. Dia bukan kita jadi teamwork. Teamwork istilah gini, kayak anak kan lahir bukan dari gue sendiri. Tapi dari sel telur gue dan sel sperma dia gitu lah sebagai suami. Jadi anak itu kan bukan gue sendiri sebagai perempuan tiba-tiba ngelahirin gitu. Tapi kan memang perannya berdua gitu. So ketika anak itu lahir ya tanggung jawab berdua gitu. Dan itu yang dia lakuin. Dia bener-bener lakuin itu gitu. Yang tadi lo bilang gitu, bukan hanya saat anak gue lagi lucu-lucunya lagi bersih baru habis mandi dia gendong-gendong, tiba-tiba kalau buang air dia balikin lagi ke gue gitu. Tapi dia rapiin, dia bantuin kasih makan dan lain-lain gitu. Jadi peran dia itu bikin gue ngerasa gue gak sendiri. Untuk gini loh, kan anak tuh kayak tanggung jawab juga ya. Selain anugerah ya jelas itu gift, tapi kan juga lo bertanggung jawab dong atas moralnya dia, atas karakternya. Stewardship. Atas karakternya dia, atas kebutuhan dia. Jadi gue ngerasa itu bukan beban gue sendiri. Tapi kita berdua. Kan akan terasa lebih ringan kalau kita bisa share. Bukan hanya itu ibu kan saja, tapi di sini ayah juga hadir gitu. Itu satu. Terus kedua juga dengan dia sebagai seorang suami mengizinkan gue untuk tetap bekerja. Karena gini, mungkin orang beda-beda ya. Ada orang yang kayak gue jadi ibu rumah tangga aja juga udah happy, dan nothing wrong juga dengan ibu rumah tangga tuh pekerjaan yang mulia banget loh gitu, berat banget loh. Betul. Cuman kalau in my case, I love to work. Gue seneng sama kerjaan gue tuh suka banget, gue seneng banget gitu. Dan dia mengizinkan gue untuk tetap kerja, mengizinkan gue untuk tetap kayak misalnya, Beb aku ada syuting gini. Oh ya udah ambil aja. Di situ gue ngerasa gue punya me time. Di saat gue syuting gitu, gue pergi, gue ketemu kamera, gue ngomong, gue tuh ngerasa gue punya waktu sama diri gue sendiri gitu. Gue happy, gue senang sama kerjaan gue ngerasa punya waktu sama diri gue sendiri. Terus apalagi kalau kita kayak Miss Indo gitu kan, kayaknya gue jadi princess lagi gitu. Kalau di rumah kan gue pijamaan, rambut untel-untel, ngurus anak. Terus ketika gue kerja depan kamera, apalagi kayak Miss Indonesia, gue ngerasa gue masih bisa playing princess nih gitu. Kayak the way I used to be gitu. Ya izin dari dia untuk tetap bekerja itu juga benar-benar memulihkan gue gitu, dan jadinya ketika gue pulang ke rumah, gue jadi kangen sama anak gue gitu. Dan disitulah mulai perlahan rasa koneksi gue sama anak gue justru jadi tumbuh, tumbuh gitu. Yang tadinya gue ngerasa anak gue tanggung jawab, kayak dikasih beban kerjaan gitu, kayak dikasih bos ngasih file nih lo kerjain. Nah sekarang gue jadi ngerasa ini tuh gift, ini tuh hadiah yang indah banget yang gue tuh harus jaga dengan segala yang gue punya gitu. Jadi rasa sayang gue sama anak gue tuh jadi tumbuh. Jadi kalau ditanya, lu sayang sama anak lo gak? Gila gue cinta banget sama anak gue gitu. Cinta banget gue sama anak gue. Tapi kalau in my case, it didn't come naturally aja gitu. Gak datang dengan sendirinya karena itu tadi, gue sempat ada di masa gue gak menerima peran baru gue. Jadi the key dari gue pulih dari itu adalah acceptance. Gue menerima bahwa ya sekarang Amanda Zevanya bukan single lady lagi gitu. You're a mother. Ya lu punya peran yang baru. Lu bisa kerja ya silakan. Tapi lu jangan lupa lu juga you're a mother too. Lu juga seorang ibu sekarang. Dan gue sudah menerima itu. Makanya gue pulih dari situ. Dan kalau ada orang yang sekarang ngerasa dia juga ngerasain depresi segala macam kayak gitu. Buat gue ya try to communicate with your husband sih. Komunikasi sama husband tuh penting banget. Dan kalau memang tetap masih ada dalam kungkungan itu, tetap dalam cengkraman rasa depression itu, seek professional help sih. Karena banyak orang gini, apalagi orang-orang yang cari psikolog gitu ya. Merasa religious misalnya, kayak ngerasa kayak depresi tuh dari setan, ya kan? Kayaknya kalau depresi berarti lu kurang doa, lu nggak deket sama Tuhan kurang gitu, iman. kurang iman dan lain-lain. Buat gue enggak. Gue salah satunya juga gue cerita sama Tuhan gitu. Untuk gue bisa lepas dari itu. Many times di saat gue kayak ngerasa aduh Tuhan ini berat banget, gue gak mampu. Gue lari ke Tuhan gitu. Gue masuk ruang doa gue nangis-nangis sama Tuhan. Gue bilang Tuhan gue gak bisa. Tapi depresinya masih terus ada di situ. Terus ada. Tapi setidaknya tersalurkan. Gue gak simpan sendiri. Setidaknya tersalurkan. Dan gini, gue percaya God is the source of healing. Tuhan tuh sumber kesembuhan gitu. Kalau lo sembuh, datang dari Tuhan. Apalagi kalau lo cari lo doa sama Tuhan, lo minta tolong sama Tuhan gitu. Dia bisa pakai apa aja. Dia bisa
pakai anything gitu. Dan dia bahkan bisa pakai psikiater dan dia psikolog bisa pakai juga. psikiater, dia bisa pakai psikolog, dia bisa pakai obat untuk nyembuhin lo gitu. Jadi ya pertama kalau buat gue pertama bilang dulu sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan dulu. Nah Tuhan bisa pakai sarana apapun untuk menyembuhkan lo. Ya dalam kasus gue bilang kan kalau kita kasih waktu gitu, kalau nggak salah tuh kalau sebulan gue nggak membaik, oke, kita cari professional help, kita cari psikolog. Tapi puji Tuhan ternyata cara Tuhan untuk menyembuhkan gue adalah lewat suami gue gitu. Tapi ada teman gue juga yang ngalamin hal yang kurang lebih sama, ternyata cara Tuhan menyembuhkan dia adalah dengan psikolog, and that's fine buat gue, nggak ada masalah gitu. Ya, that's so good. Itu bagus banget, dan mungkin yang lagi nonton pun kalau misalnya lu punya temen, lu punya kenalan yang mungkin lagi ada simptom yang sama nih, dan ternyata dia lagi ada misalnya baby blues atau postpartum depression, yuk share video ini, siapa tahu ini akan menjadi informasi yang baik banget buat dia dan bahkan bisa menyelamatkan dia dan menyelamatkan bayinya juga gitu. Cause like kita nggak pernah tahu gitu kalau misalnya lagi depresi itu kan benar-benar unpredictable ya. Ya kita gak ngerti. Dan man, gue kayaknya bisa gak kelar ya. Maksudnya kita udah curhat tuh banyak banget. Dan gue kayak like there's so many things that we can talk about. Dan I think let's save that for the next session. Part 2-nya nanti ya. Ketika nanti lu udah punya Genesaret, habis itu lu udah ada Genesaret. Sekarang lu nanti yang kedua mungkin namanya Bethlehem atau pokoknya nama-nama kota di dunia ya. Nama-nama kota dunia ya, bukan nama kota di Injil gitu ya. Nama dunia gitu. Oke. That's amazing. Guys, gue pengen bilang thank you sekali lagi untuk Gideon sama Amanda. We thank you. Enggak, gue yang thank you. Ulang lagi dari awal. Gue yang thank you, please. Dan pastinya kepada kalian sendiri yang udah nonton dari awal sampai habis, sampai episode hari ini, gue pengen bilang thank you juga ke kalian. Kalau misalnya ada teman kamu yang saat ini lagi struggle dengan gambar diri, atau misalnya lagi struggle dengan masalah sakit hati, kepahitan karena ditinggal ayah misalnya, atau broken home, share this video. I think ini again ya, ini share kamu itu mungkin bisa memberikan harapan baru dan semangat baru juga buat orang-orang yang lagi mengalami problem yang sama. Dan pastinya kalian juga bisa cek di Instagram kita di @danielmananta_network untuk tahu siapa yang akan kita undang minggu depan. And of course, don't forget to subscribe kalau misalnya lu suka sama tayangan-tayangan kita, because this is what I promise you. Setiap kali kita upload konten, you will feel good and you will feel God. Oke, dan kasih like dan jangan lupa juga untuk komentar, karena setiap kali kalian engage di konten kita, itu kita akan mempunyai sebuah algoritma sehingga message kita itu spreadnya jauh lebih besar lagi. Dan mungkin kalau misalnya ada orang yang gak sengaja ketemuin video ini, tiba-tiba hidup dia pun juga ikutan jadi lebih semangat lagi dan lebih mempunyai harapan juga gitu karena video-video kita. Guys, kalau lu lebih suka dengerin kita melalui podcast atau mungkin melalui audio aja karena kalian lebih sering beraktivitas dan habis itu udahlah gue di mobil aja gue sambil dengerin Daniel Tetangga Kamu, no problem at all, langsung aja cek di Spotify atau seluruh digital platform podcast lainnya dan dengan keyword Daniel Tetangga Kamu. Anyway, thank you so much. Kalau misalnya kalian pengen rekomen kita ke teman-teman kamu, please do, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. I'll see you again next week. Bye guys.